Ya, jadi acara ini diinisiasi oleh Blank Space, dan kami adalah perusahaan teknologi berbasiskan di Bali dan Jakarta, di mana kami adalah perusahaan edukasi, di mana kita itu fokus ke talent-talent di bidang data engineering dan data analytics ya. Gitu. Selain itu kami juga menyalurkan teman-teman yang sudah berpengalaman maupun yang belum untuk bisa mendapatkan kerja gitu. Dan kebetulan kami sudah berjalan sebanyak 2 batch ya. Dan nanti bisa dilihat sendiri di website kami profil-profil masih murid-murid dan juga profil dari si mentor-mentornya. Nah, bedanya dengan bootcamp lain adalah kami itu fokusnya ke practical skill, di mana kami itu dalam waktu sebulan kami itu benar-benar memberikan project yang real ya, di mana hal-hal tersebut tuh memang dikerjakan oleh data engineer dan data analyst di perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Jadi harapannya teman-teman itu bisa merasakan apa yang teman-teman di industri rasakan gitu sih. Nah, harapannya dengan itu teman-teman bisa lebih siap untuk bekerja. Itu sih. Next. Jadi ada sedikit peraturan ya. Ini bos ini Kak. Iya bos ini. Jadi maaf ada iklan. Jadi gunakan nama asli, jangan alias. Kedua, kemudian tolong di-mute mikrofonnya kecuali memang diperbolehkan. Ketiga, kalau ingin ada pertanyaan silahkan ditulis di chat dulu. Keempat, jaga sopan santun. Oke, sip. Itu aja paling. Sama terakhir ada ini kali ya. Ada medsos kita biasanya ditaruh juga tuh. Ada Instagram, ada LinkedIn. Nah, sip. Itu ada linknya sama Instagram. Silahkan di-follow saja. Sip. Tanpa berlama-lama lagi, di sini kami sudah kedatangan Mas Budi. Halo Mas Budi, selamat datang Mas. Halo, selamat. Terima kasih loh udah diundang nih. Ini kalau boleh jujur nih sebenarnya saya rada deg-degan nih. Karena judul eventnya tuh ini lumayan bikin saya ciut sebenarnya. Waduh, Mas aja subscriber banyak ciut, gimana saya nih? Jangan Mas. Aman. Nih Mas, Oke, posisi dibuat dimana santai sekarang? aja ya posisi Santai ini. aja kita, Santai ya. ngobrol aja kita. Oke. Sip. Mungkin ya tadi saya udah sempat sedikit perkenalan soal Mas Budi ya. Cuma mungkin Mas Budi bisa perkenalan lagi gitu, mungkin lebih detail atau gimana gitu Mas. Silakan Mas. Oke, ya ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman Blank Space yang sudah mengundang saya di event ini. Dan kemarin juga saya udah bilang si eventnya dibuat santai aja, jadi harapannya nanti bisa lebih interaktif juga. Jadi relax, jangan terlalu serius juga, walaupun nanti topik bahasannya bisa jadi serius gitu, tapi kita bawaannya santai gitu. Saat ini saya sebagai dosen sebenarnya, jadi posisi saya di Bandung, saya staf edukatif di Prodi Sistem Informasi Universitas Maranatha Bandung. Nah, selain mengajar di kampus, saya juga menggarap beberapa video-video pembelajaran di channel YouTube Indonesia Belajar. Gitu. Mainly sih topiknya seputar data juga sih. Jadi seputar data science, machine learning, seperti itu. Gitu. Mantap Mas Budi. Tapi kan Mas Budi dari Bandung, aku manggilnya A aja kali ya. A atau Kang kali ya? Wah, itu boleh juga tuh. Boleh ya. Kang Budi asik tuh. Kang Budi aja kali ya. Oke, Kang Budi. Sip. Jadi itu ya Kang Budi. Nah, aku boleh nanya nggak dulu Kang Budi kuliahnya apa ya Kang? Kuliah saya dulu waktu S1 di Jogja, saya ngambil teknik informatika sih. Terus saya dapat beasiswa S2 di Australia, di The University of Tasmania, saya ambil computer science waktu itu. Terus dapat beasiswa lagi untuk lanjut ke PhD di university yang sama, di The University of Tasmania, sama, ngambil computer science juga. Dan waktu itu PhD itu benar-benar benar-benar momen di mana akhirnya berkenalan dengan bidang data. Gitu, dan sampai sekarang nih jadi keterusan di bidang data. Oke, berarti sebelumnya apa sih yang ngebuat Kang Budi ini tertarik dengan komputer? Sebenarnya sih dulu nggak pernah tertarik dengan komputer ya, karena dulu waktu S1 itu saya ambil informatika juga bukan karena tertarik dengan komputer, tapi lebih karena
ikut-ikutan teman sebenarnya, karena waktu itu teman-teman saya banyak yang ambil informatika, terus ya akhirnya ke bawah lah, jadi ikut-ikutan ambil informatika. Jadi saya mungkin bukan kayak orang-orang yang kebanyakan yang punya visi dan mimpian sejak apa ya masa SMA atau SMP ya. Saya baru benar-benar into dengan programming itu ya saat kuliah sebenarnya. Gitu. Baru belajar programming saat kuliah, terus in love dengan programming juga saat kuliah sebenarnya. Gitu sih. Oke. Dulu Kang Budi kalau boleh tahu masuk kuliah tahun berapa ya, Mas? Kang ya? Wah, ini saya udah angkatan lawas nih. Saya masuk kuliah tuh tahun 2000 saya. Jadi 2000. jadi waktu itu bahasa pemrograman pertama yang saya pelajari itu Pascal, pakai Turbo Pascal. Tuh. I see. Wah, itu jadul banget sih. Jadul banget kan ya. Dulu yang Parah. waktu itu belajar dasarnya Pascal, terus project tuh kebanyakan pakai Delphi dulu. Nah, itu Iya. udah kayaknya sekarang udah fosil banget ya. Fortran gitu ya, Kang ya? Fortran belum. Saya nggak nyentuh Fortran, tapi saya masih nyentuh Foxbase waktu itu. Oh, oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang milenial atau Gen Z ini kayaknya agak-agak nggak familiar dengan bahasa-bahasa tadi ya, Kang ya? Iya. Iya, soalnya zaman aku dulu pas aku lulus SMA 2013 itu juga masih belajar Pascal sih pada zaman itu. Cuman pas kuliah udah nggak ada lagi sih Pascal, udah langsung Python sama C++ sih biasanya sih. Gitu. Betul. Gitu. Nah, kan angkatan berarti tahun 2000 tuh memang udah booming ya Kang komputer ya. Kayaknya pada saat itu setahu aku belum gitu booming nih. Oh, udah mulai sih. Jadi ya itu kenapa akhirnya aku decide di prodi teknik informatika waktu itu karena ya teman-temanku banyak banget yang masuk informatika. Jadi ya ikut-ikutan sih. Gitu. Oke, asik. Dan ternyata setelah menjalani kuliahnya Seru senang ternyata. ya Kang ya, seru. Oke, mantap. Sip. Habis itu aku mau tahu dong kalau kan tadi kalau Kang Budi ini kelihatannya cukup sukses ya di bidang akademik dan juga non akademik ya. Tadi kan S1, Saya S2, amin nih ya, S3 gitu. amin gitu ya. Amin gitu. Nah, itu kira-kira kuncinya di mana tuh Kang? Kok bisa menjalani itu semua gitu? Kalau saya sih sejauh ini ya coba untuk happy dan coba untuk menikmati apa yang kita kerjakan. Karena kalau kita nggak happy juga ngapain kita mengerjakan sesuatu gitu. Sama halnya juga dengan studi ya. Studi itu kuncinya di happy sih. Kalau kita nggak happy dengan apa yang kita pelajari ya ngapain juga kita belajar itu. Misalkan kayak studi sampai S2 atau S3, kalau kita nggak happy itu kan sama seperti apa ya menyayat diri sendiri kan ya. Dan Betul. ya ngapain gitu. Maksudnya kita bisa alokasikan waktu kita untuk hal-hal yang lebih baik kok dan lebih punya makna kok dalam hidup kita. Gitu. Jadi make sure ketika kita studi, ketika kita bekerja ya make sure kita happy dengan apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita happy, sewaktu kita bekerja dan mengerjakan itu kan akhirnya apa ya kompetensi diri kita juga jadi berkembang. Gitu. Menarik. Sebagai contoh kayak gini aja nih. Waktu saya memulai channel Indonesia Belajar, saya itu bukan orang yang punya background multimedia. Jadi kalau suruh ngedit audio, ngedit video, bikin animasi, ngedit foto itu ya bingung gitu kan. Karena kan saya base-nya dari hal-hal yang sifatnya teknis ya, programming, terus network configuration seperti itu. Tapi ya mau nggak mau kan akhirnya jadi belajar kan. Karena kalau videonya nggak saya edit, setiap kali ada bakso Malang lewat, saya harus ngerekam ulang. Repot gitu. Ya itu akhirnya ya belajar motong-motong video, terus belajar improve kualitas audio. Dan ya itu, selama kita happy menjalaninya, maksudnya saya pribadi saya sangat happy menjalani pembuatan konten-konten di channel Indonesia Belajar, saya menikmati itu. Akhirnya ya itu, karena kita menikmati, kita menjalaninya dengan happy, akhirnya skill kita juga improve. Gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi Kang Budi ini menyebutkan soal happy ya, atau senang dengan apa yang dilakuin. Tapi gimana ya? Kadang-kadang kan ketika kita ada di suatu posisi kan nggak selamanya kita bakalan happy kan di posisi tersebut. Nah, gimana sih Kang Budi ini bisa terus happy gitu dalam menjalani itu? Kan bisa jadi nih pas kuliah S1 ya kan, ya mungkin oke lah Kang Budi senang
Tapi kan pasti akan ada bagian-bagian yang nggak bikin happy. Nah itu gimana cara Kang Budinya buat menyelesaikan itu gitu? Oh, misalkan ketemu mata kuliah yang nggak kita sukai gitu kan ya. Iya Atau betul. mungkin ketemu dosen ya kita sukai gitu kan ya. Iya betul kayak gitu betul. Aduh, kalau saya orangnya take it easy ya. Maksudnya ya kalau mata kuliah nggak saya sukai ya sudah, saya maksudnya ya coba hanya untuk dilalui saja gitu. Karena kalau saya spending effort too much untuk hal yang memang saya nggak sukai juga, menurut saya itu nggak worthwhile kok gitu. Jadi kalau memang saya nggak suka dengan itu, pertama-tama saya harus tanya dulu dengan diri saya, ada manfaat nggak saya mendalami itu? Misalkan ada topik A gitu kan ya. Oke, topik A ini saya kebetulan nggak terlalu suka nih, tapi saya tanya dulu nih ke diri saya, ada benefitnya nggak topik A ini buat perkembangan diri saya? Gitu. Kalau memang ada manfaatnya, ya saya harus cari tahu dulu nih, ya manfaatnya apa aja. Terus hal-hal apa sih yang menarik dari topik A itu? Karena bisa jadi ya topik A itu seharusnya menarik, tapi karena mungkin ketemu dosen yang memang nggak terlalu bisa menyampaikannya, akhirnya jadi nggak menarik loh. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Dan ya ini, kalau udah ketemu dengan hal seperti ini, langkah terbaik kalau menurut saya adalah, apalagi zaman sekarang ya banyak komunitas ya, cari ke komunitas. Di komunitas kan banyak orang-orang yang memang in love ya dengan suatu bidang tertentu. Misalkan komunitas Python, itu kan orang-orangnya kan in love untuk menggunakan Python gitu. Atau komunitas machine learning misalkan, kan orang-orangnya juga in love dengan machine learning. Jadi kalaupun kita berhadapan dengan pengajar yang memang nggak terlalu bisa deliver materi tersebut, dan nggak bisa mendelivernya dengan enak, ya lari ke komunitas kalau menurut saya. Banyak orang-orang di komunitas yang bisa menjelaskan linear regression dengan begitu menyenangkan, ya. Atau mungkin teman-teman di Blank Space juga, saya yakin kok lebih bisa menjelaskan SVM dengan cheerful ya, ketimbang hanya menampilkan mathematical formula gitu kan ya, tapi kan bisa dijelaskan dengan analogi, dengan misalkan oh ya digambar hyperplane ya, itu kan menarik menurut saya, gitu sih. Jadi ya itu pertama-tama cari tahu dulu apakah yang tidak kita suka itu beneficial buat kita atau tidak, ya, dan kita harus objektif dengan ini. Oke. Kalau memang kita tidak suka dan memang kita nggak ngerasa bahwa itu bakal beneficial buat kita, ya ngapain juga kita spending waktu dan energi ke situ. Lebih baik waktu dan energi kita spending untuk hal yang lain. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi kalau memang itu beneficial dan kita memang belum suka, ya kita harus cari tahu. Dan kita harus ketemu nih sama orang-orang yang into dengan bidang tersebut dan cari tahu hal menariknya apa sih. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Menarik. Iya. Ini sebenarnya aku kalau boleh jujur ya, Mas. Aku tuh dari tadi nyari bridging ini ke metode self learning ini gimana cara nanya ya? Iya, ternyata nggak dapet. Ya udah aku langsung ngomong aja deh. Iya gitu loh. Iya, kalau aku misalnya aku mau nanya gini, kalau dulu misalnya Kang Budi itu nemu dengan dosen-dosen seperti itu yang nggak disukain atau matkul yang nggak disukain kan, ya akan mencoba belajar dari tempat lain gitu ya, gitu. Nah itu bisa disebut dengan self learning juga nggak, Kang? Menurut saya bisa sih. Jadi apa ya? Kalau menurut saya self learning itu merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mengajari dirinya sendiri. Nah, di sini seseorang tuh mesti tahu persis nih, ya, media pembelajaran apa sih yang paling sesuai dengan dirinya. Ya, ada beberapa orang yang suka untuk belajar lewat video pembelajaran, ada juga yang lewat baca technical blog, atau ada juga yang suka baca buku. Kalau yang suka baca buku kan biasanya mereka lebih selektif lagi, ya nggak? Cari tahu dulu nih, penerbit mana sih yang cocok dengan dirinya. Ya karena kan buku kan banyak penerbitnya dan setiap penerbit kan punya format penyampaian tersendiri, ya, dan tentunya ada yang cocok buat kita dan ada yang nggak cocok buat kita. Oke, sama video pembelajaran juga ada yang memang cocok dengan kita, ada juga yang nggak cocok style dengan kita, dan itu yang kita harus cari tahu dulu nih mengenai itu. Terus kita juga harus paham betul nih kapan waktu yang tepat bagi kita untuk belajar, karena bagi sebagian orang pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk belajar, ya, sedangkan bagi sebagian orang yang lain seperti saya, malam hari itu justru waktu yang terbaik buat belajar, gitu. Nah, terus ada poin ketiga nih. Nah, poin ketiga ini adalah konsistensi. Nah,
kalau ngomongin konsistensi di sini saya perlu ngutip pernyataannya Mas Eko Supratwo Wibowo. Ya, jadi Mas Eko tuh founder dari Remote Worker ID. Mas Eko tuh pernah bilang kayak gini nih, jangan pernah mencari waktu luang untuk belajar, tetapi luangkanlah waktu untuk belajar. Nah ini menurut saya ini statement yang sangat powerful banget, dan ini benar-benar nyantol di benak saya sampai sekarang ini. Gitu sih. Oke, menarik. Berarti kalau aku boleh simpulin, sebenarnya ada 3 ya, Mas. Mengenai self-learning ini, satu adalah metodenya, di mana kita harus bisa mengetahui dulu nih, kita paling cocok dengan metode apa gitu ya. Apakah dengan video learning, apakah dengan diskusi, atau dengan baca buku ya. Betul. Kedua itu adalah dengan menemukan waktu yang tepat. Apakah kita paling masuk nih ketika malam-malam gitu ya, atau ketika paginya jam 4 gitu misalnya. Ya orang kan beda-beda gitu ya. Betul. Terus ketiga itu ada konsistensi, di mana jadi bukannya kita mencari waktu luang untuk belajar, tapi luangkanlah waktu untuk belajar gitu ya, Mas ya. Kurang lebih. Nah, aku coba mau kulik dikit nih, Mas. Gimana? Dari poin nomor 1, metode. Gimana cara Kang Budi ini untuk menemukan metode yang paling optimal buat Kang Budi sendiri? Oke, poinnya nyoba sih, nyoba ya. Jadi baca buku ya, nyoba gimana nih kira-kira kalau saya belajar dengan membaca buku ya. Terus kalau nonton video pembelajaran itu juga sama, nyoba sih. Jadi sampai sekarang juga saya masih terus, karena kan ini ya, zaman makin maju itu berarti alternatif media pembelajaran tuh makin banyak. Ya enggak? Nah, contoh aja nih, kalau mau nanti ini kan kaitannya dengan ini ya, perubahan gaya belajar di tiap generasi juga. Nah, perubahan metode atau cara atau gaya belajar di tiap generasi itu pasti ada, dan ini sangat dipengaruhi dengan ketersediaan dari media pembelajaran di tiap generasinya. Nah, sebagai contoh kayak gini nih. Ini contoh yang rada ekstrim ya. Ketika peradaban manusia belum mengenal tulisan, ya maka proses pembelajaran yang terjadi saat itu atau transfer knowledge yang terjadi saat itu kan hanya bisa dilakukan secara lisan. Ya enggak? Jadi pengetahuan itu disampaikan lewat omongan, secara lisan, langsung. Lalu ketika peradaban manusia mulai mengenal tulisan, ya maka generasi tersebut itu memiliki alternatif untuk mengakses materi pembelajaran yang lain, di mana seseorang itu bisa belajar dengan membaca. Ya enggak? Tetapi bukan berarti ini meniadakan metode pembelajaran lisan yang sebelumnya sudah ada. Ya enggak? Tapi muncul sebagai alternatif nih. Ya. Jadi generasi yang saat itu lahir, mereka merasa beruntung. Karena belajarnya nggak secara lisan aja, bisa juga dengan membaca. Nah, generasi kayak kita ini ya jauh lebih beruntung, ya nggak? Karena internet mulai berkembang, ya. Waktu awal internet berkembang aja, itu kan mulai muncul banyak banget tuh alternatif media belajar, ya. Dengan memanfaatkan jaringan internet. Kalau diperhatikan dari sejarah perkembangan internet, kan waktu awal-awal muncul juga kayak BBS ya, Bulletin Board System, terus ada mailing list dulu, ya ini nggak tahu nih kalau yang Gen Z ini mailing list masih engage dengan mailing list nggak, kayaknya udah nggak ya. Dulu kan ada mailing list, terus ada web forum ya, kayak Kaskus dulu ya, kalau generasi saya, kalau generasi sekarang kayaknya udah nggak kenal Kaskus tuh, jangan-jangan ya. Nah itu kan metode belajar juga ya, karena melalui media-media seperti itu kan orang punya kesempatan untuk belajar dan berdiskusi, ya bahkan untuk bertemu dengan teman belajar lain dari belahan dunia yang berbeda juga. Nah, tetapi kembali ya, media-media pembelajaran ini hadir bukan untuk menghilangkan media-media pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak video pembelajaran itu bukan berarti menghilangkan media pembelajaran yang sebelumnya sudah ada, ya kayak perkuliahan di kampus misalkan, ataupun buku, ya itu bukan berarti meniadakan itu, tetapi menawarkan alternatif sebenarnya, gitu. Jadi dan ketika kita dihadapkan pada berbagai alternatif, ya kita juga harus selektif ya, dan kita harus cari tahu nih mana sih yang paling pas buat saya, gitu. Nah ini penting banget kalau menurut saya, gitu. Nah kayak saya aja misalkan. Saya walaupun banyak video-video pembelajaran, dan saya juga nggak jarang juga belajar lewat video-video pembelajaran, tetapi style saya itu belajar harus dari buku. Jadi ketika misalkan saya belajar linear regression ataupun SVM gitu kan, ya saya harus baca buku.
gitu, karena itu memang style saya gitu. Walaupun tetap ya di waktu-waktu luang saya tetap juga akses video-video pembelajaran atau akses video-video perkuliahan ya untuk dapat insight tambahan. Tetapi kalau saya mau benar-benar tajam dan dalam, saya harus baca gitu. Tapi masing-masing orang bisa beda-beda di sini gitu. Itu sih terkait metode pembelajaran. Wow, wow. Nah, Kang Budi ini bisa sadar bahwa memang ada metode pembelajaran yang cocok buat Kang Budi itu mulai dari kapan ya? Soalnya aku nemu ini, ada beberapa orang yang sampai sekarang pun juga, bukan sampai sekarang, maksudnya dia udah either 20 atau 30 gitu ya, tapi masih ada beberapa yang bingung. Kayaknya metode yang ini kayaknya nggak ada yang cocok deh buat gue gitu. Masih ada yang bisa berpikir gitu. Karena kalau Kang Budi dulu bisa nemuin itu pas umur berapa tuh? Dan kok bisa nemuin gitu? Apakah baca buku kah atau memang insting aja apa gimana? Oke, metode belajar tuh sebenarnya ini ya, terus berkembang ya. Jadi buku aja, contohnya buku ya. Dulu kan ya harus ke perpustakaan, ya nggak? Harus pinjam buku di perpustakaan, terus ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang saya harus fotokopi sendiri, gitu kan, untuk dibaca. Terus juga ke toko buku, gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kan orang lebih rely on e-book kan. Saya juga banyak e-book juga, gitu. Dan e-book juga sama. Nanti apa ya? Ya beberapa orang senang baca di layar gitu kan. Saya nggak terlalu kuat baca di layar terlalu lama. Jadi kalau e-book biasanya saya print gitu. Nah ini juga untuk tracking ini ya benak kita ya. Karena gini nih, misalkan ya baca e-book yang tebal, ya misalkan ada 700 halaman atau 1000 halaman. Bisa dibayangkan kan kalau e-book tersebut di print langsung, itu kan jadi memberatkan, ya nggak? Gila tebel gitu kan ya. Tapi, nah ini juga sama. Ini cara yang saya temukan mungkin 5 tahun terakhir ini ya. Jadi kalau saya baca e-book, saya printing, tapi saya printingnya per chapter, per bab. Ya, jadi kan ringan ditenteng, ya nggak? Ringan ditenteng, di garis bawahi juga enak ya. Begitu selesai dibaca satu chapter itu ya udah saya tumpuk, baru saya print chapter berikutnya. Gitu. Jadi secara mindset tuh jadi saya nggak terlalu terbebani juga untuk membaca buku yang tebal ukurannya. Gitu. Tapi inilah gaya belajar seseorang tuh pasti akan sangat beda-beda banget ya. Contohnya ini tiap generasi pasti akan ekstrim bedanya. Contohnya kayak gini nih. Kindle ya. Kindle tuh ya saya enjoy juga baca di Kindle. Saya baca beberapa buku di Kindle, saya juga menikmati. Tetapi bagi saya membaca di buku fisik itu jauh lebih clicking di kepala saya ketimbang baca di Kindle ya. Kenapa? Karena kalau baca di buku fisik tuh saya bisa merasakan kertasnya. Saya bisa somehow memorize. Oh iya, ini formula simple linear regression tuh saya temukan di bagian bawah halaman gitu kan. Jadi saya masih ingat gitu kan. Formulanya itu ketemu ketika saya mau membalik bukunya atau membalik halamannya. Gitu. Nah, tetapi buat generasi-generasi yang Gen Z ya atau generasi yang lebih baru lagi, misalkan kayak saya di Australia itu saya sempat ketemu sama anaknya teman saya, dia heavily Kindle user, dan saya sempat tanya ke dia, apakah kamu mengalami kesulitan ketika belajar dengan Kindle? Karena kalau bagi saya mengalami kesulitan belajar dengan Kindle, karena kan saya nggak bisa locate posisi fisik, ya nggak? Karena kan di Kindle kan bahkan ukuran page nomor halamannya pun kan bisa berubah, ya nggak? Karena kan font size-nya bisa diperbesar dan diperkecil. Kalau font size-nya diperkecil kan berarti jumlah halamannya jadi lebih sedikit. Font size-nya diperbesar, jumlah halamannya jadi makin banyak. Artinya kita nggak bisa locate posisi suatu topik tertentu berdasarkan halaman, ya nggak? Nah itu saya kebingungan. Tapi anaknya teman saya ini dia nggak ngerasa kebingungan. Katanya ya tinggal akses aja table of content kata dia. It's very easy. Tapi bagi saya itu sulit gitu loh. Nangkap di sini ya, karena ternyata generasi beda, exposure terhadap teknologi juga berbeda levelnya,
Dan cara kita menggunakan teknologi juga berbeda. Saya menggunakan Kindle juga untuk belajar, tapi kemampuan saya untuk ekstrak knowledge dan valuable information dari Kindle itu mungkin nggak sehebat anaknya teman saya itu. Gitu. Nah, kapan metode belajar itu ditemukan? Oke. Mulainya tuh sebenarnya dari motivasi dulu, motivasi belajar nih, ya. Jadi dan ini saya lumayan, to be honest, saya lumayan sedih sih ketika saya balik ke Indonesia, saya juga baru sadar ternyata banyak orang yang miss dengan motivasi belajar, ya. Dan ini juga sering saya temu di antara student saya sih. Saya tanya ke student, sebenarnya tujuan belajar apa sih? Kamu belajar tuh ngapain sih? Atau buat apa kamu belajar? Dan ya ini cukup disesalkan juga, most of them itu pasti akan jawab ya supaya saya bisa lulus mata kuliah ini. Gitu. Itu yang biasanya student borderline gitu kan ya. Supaya saya bisa lulus mata kuliah ini. Kalau yang high performer bilangnya supaya saya bisa mendapatkan nilai A dari mata kuliah ini. Nah, gitu. Tapi kedua motivasi itu menurut saya nggak satisfying untuk belajar dan nggak bikin happy loh. Ya, itu nggak bikin happy, ya. Dan menurut saya itu juga itu objektif yang terlalu shallow kalau buat saya. Motivasi belajar yang bikin happy kalau menurut saya adalah untuk upgrading skill. Dari kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak paham jadi paham, ya, yang tadinya unskillful jadi skillful. Nah, harusnya objektifnya itu. Lulus mata kuliah itu side effect. Dapat nilai bagus itu side effect. Ya enggak? Karena waktu kita belajar, ya, terus apa yang kita pelajari muncul di soal ujian, ya itu berarti keberuntungan. Ya enggak? Dan harusnya itu nggak bisa dijadikan parameter keberhasilan belajar sebenarnya. Gitu. Tetapi keberhasilan belajar yang paling hakiki kalau menurut saya adalah ketika kita mengalami transformasi diri. Ya. Budi yang tadinya nggak bisa dan nggak paham linear regression gitu kan, setelah belajar jadi linear regression itu ternyata sebuah seperti ini gitu kan, sesimpel ini. Dan saya juga jadi tahu nih, oke, ini bisa diterapkan di kasus-kasus apa saja. Nah, itu sebenarnya esensi dari belajar. Nah, kalau motivasi belajarnya untuk gaining skill dan kompetensi seperti itu, maka proses belajar otomatis jadi lebih happy juga. Gitu. Dan kita jadi lebih eager nih untuk mencari tahu metode-metode belajar apa aja yang bakal cocok dengan diri saya. Gitu. Dan akan terus nyari nantinya. Ya enggak? Karena kan kita mau belajar dengan lebih efisien dan lebih efektif. Ya enggak? Dan kita harus mikir terus kan, oke, ada nggak nih cara yang lebih baik supaya saya itu bisa belajar dengan lebih cepat dan lebih akurat nantinya. Gitu. Nah, itu sih paling. Kalau itu yang bisa saya bagiin. Wah, keren-keren Kang Budi. Aku malah jadi penasaran nih, kan Kang Budi kan juga ngajar ya di kampus ya sekarang. Nah, itu kalau Kang Budi kalau ngajar tuh kira-kira gimana? Terus dari sisi penilaian tuh kayak gimana? Soalnya aku pernah ngobrol sama temenku yang biasanya kuliah di luar negeri itu memang mereka kebanyakan bilang gini sih, kalau di negara barat terutama ya, itu rata-rata dosennya itu lebih suka ngasih bobot gede ke project instead of soal-soal teoritis gitu ya. Nah, apakah Kang Budi orangnya seperti itu atau bagaimana nih di pengajaran nih? Oke. Nah, ini saya harus membuka aib dan kelemahan saya dalam mengajar berarti. Oke, saya cerita dulu yang standar Western country ya, standar Western education system ya. Oke. Dan ya nanti juga saya harus bagikan bahwa saya ternyata belum bisa mencapai itu. Nah, standar Western education system yang pernah saya tahu, at least yang pernah saya pahami di Australia, karena saya juga pernah ngajar juga di Australia. Standarnya adalah ada lecture time, ya, di mana si lecturer itu deliver lecture materials, ya. Nanti juga ada yang namanya modelnya flip classroom. Kalau modelnya flip classroom itu berarti lecture materialnya sudah di-deliver dulu asynchronously ke students, ya. Lalu ketika students datang di lecture room atau lecture theater itu isinya diskusi nantinya. Gitu. Jadi si lecturer tuh nggak lagi deliver lecture di lecture theaternya, tetapi benar-benar isinya tanya jawab, ya.
bukan lecturernya, bukan dosennya yang nanya ya, tapi siswa yang nanya nantinya tentang kendala-kendala yang mereka hadapi sewaktu memahami topik tersebut. Gitu. Nanti tanggung jawab si dosennya tuh nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu. Ya itu model flip classroom. Tapi juga ada yang modelnya konvensional. Yang modelnya konvensional ya itu si student datang ke lecturer theater, lecturernya datang, terus lecturernya ngasih lecture. Ya itu yang model konvensional. Oke. Sama sih yang model konvensional juga biasanya siswanya akan aktif juga untuk tanya nantinya. Kalau ada yang nggak paham pasti akan tanya. Gitu. Nah, itu content delivery-nya seperti itu. Lalu model evaluasi. Model evaluasi itu biasa akan terbagi jadi dua. Yang tadi sempat disebutkan juga ya, ada yang namanya examination, ya ujian, ya ada juga yang namanya assignment. Oke, ada exam, ada assignment. Nah, keduanya ini punya objektif yang berbeda. Yang pertama adalah examination dulu, ya atau ujian atau exam. Nah, exam itu kan dari kata examine, ya, yaitu untuk memeriksa. Ya, jadi kayak dokter aja. Dokter kan waktu mau meriksa pasiennya kan dia mau meriksa ya kondisinya seperti apa pasien ini. Ya. Nah, examination juga punya purpose yang lebih kurang mirip dengan ini. Ya, untuk memeriksa. Nah, tapi apa sih yang diperiksa? Yang diperiksa adalah pemahaman. Karena kan student udah belajar selama 1 semester, tentunya kan harus diperiksa. Ya enggak? Bagian mana yang dia paham, bagian mana yang dia masih belum paham. Gitu. Atau bagian mana yang dia merasa paham tapi ternyata salah ya atau salah paham. Nah, tujuannya dari examination tuh harusnya seperti itu. Oke. Kalau tujuan examination seperti itu, maka nggak ada yang namanya stressful waktu exam. Jelas. Karena kan tujuannya baik, ya nggak? Terlepas hasilnya nanti dia nilai ujiannya buruk atau baik, ya. Tapi kan tujuannya jelas ya. Kalaupun dia buruk nilai ujiannya, maka kan ketahuan. Ya enggak? Oh ya, ternyata saya miss di poin A dan B dan C. Ya, ternyata saya salah paham. Itu kan good, ya enggak? Jadi spirit dari memberikan examination adalah untuk feedback sebenarnya. Gitu. Jadi dan di Western education system itu kalau misalkan di kelas ya disampaikan topik A, B, C, D, E, F gitu kan ya. Nanti di exam tuh semua topik itu pasti akan keluar. Dan harus keluar. Gitu. Jadi pengujiannya tuh benar-benar menyeluruh. Gitu. Jadi bukan modelnya untung-untungan ya. Oh ya, untung gitu kan. Saya belajarnya A sama C ya. Waktu di ujian keluarnya A sama C gitu kan. Kalau di Western education system nggak kayak gitu. Ya, kalau belajarnya A, B, C, D, E, F ya, semuanya harus muncul di ujian. Gitu. Makanya yang namanya exam paper tuh biasanya tebal ya. Panjang biasanya exam paper itu. Gitu. Dan juga kalau misalkan di kelas itu diajarkannya penjumlahan, ya, waktu ujian nggak akan mungkin muncul keluar soal-soal perkalian, gitu. Karena kan itu sudah extrapolate ya, yeah. Udah nggak pas dengan spirit examination, gitu. Nah itu terkait examination, ya. Tujuannya clear ya di sini ya, examination berarti untuk memeriksa pemahaman. Oke. Lalu yang kedua adalah assignment. Assignment itu tugas kuliah. Nah, biasanya dulu waktu saya kuliah itu assignment tuh dalam 1 semester ada 2. Ya di midterm assignment, terus ada di final assignment. Ya. Nah, tujuannya apa sih assignment ini? Tujuannya adalah, sewaktu kita kuliah, di tiap minggunya kan kita akan belajar hal-hal baru. Ya nggak? Bit and pieces ya. Oh ya, belajar potongan A. Ya, misalkan, pengenalan machine learning dulu. Ya, terus kita belajar, simple linear regression tuh kayak gini nih. Ya. Atau belajar, regression in general kayak gini, classification in general tuh kayak gini. Gitu kan. Nah, tapi yang kita pelajari kan potongan-potongan, ya nggak? Fraction of knowledge. Nah, gimana caranya agar kita punya pemahaman yang utuh? Nah, agar kita punya pemahaman yang utuh, maka dikasih yang namanya case study. Nah, case study itu adalah assignment atau tugas perkuliahan. Jadi tujuan utama dari tugas perkuliahan adalah untuk merekatkan fraction of knowledge yang dipelajari selama beberapa pertemuan di sesi perkuliahan tadi. Gitu. Jadi ketika student dapat assignment, student juga jadi nggak stres ya, tapi dia tahu ini berarti kesempatan buat saya ya untuk menyatukan ya atau merekatkan pengetahuan-pengetahuan yang saya terima secara
sepenggal gitu. Clear ya berarti ya, examination terus assignment ya. Assignment. Dua-duanya harus ada dan dua-duanya punya tujuan yang berbeda. Nah, sekarang saya. Nah, ini saya harus bongkar aib nih ya. Klarifikasi. Klarifikasi. Oke, ya. Waktu ngajar di Australia saya juga harus bikin soal assignment, harus bikin soal exam juga ya. Tapi di Indonesia nih selama saya ngajar nih ya ini, saya kelemahannya adalah di assignment. Karena saya ngajar lumayan banyak mata kuliah juga, jadi fokusnya juga agak sedikit sulit untuk construct materialnya. Akhirnya saya fokusnya di exam dulu sekarang ini. Gitu. Saya benar-benar fokusnya di exam dan juga di quizzes. Ya, jadi setiap minggu itu nanti ada quiz kalau di kelas saya. Misalkan belajar simple linear regression, ya udah nanti ada quiz terkait dengan simple linear regression. Kayak gitu. Ya modelnya. Tapi assignment itu saya masih benar-benar kerepotan sekarang ini untuk membuat yang proper assignment. Ya, jadi ya, I'm not a very good teacher juga sebenarnya. Jadi ini klarifikasi juga nih. Jangan pernah pandang saya sebagai orang yang superior ya, enggak juga sih. Enggak juga sebenarnya. Gitu. Tapi clear ya di sini ya perspektifnya tentang. Jadi ini kalau ada teman-teman sesama pengajar juga ya harapannya juga ketika memberikan examination dan juga memberikan assignment tuh bukan spiritnya adalah untuk apa ya menekan mahasiswa, tapi untuk membantu mereka gitu. Dan ketika ya teman-teman yang sebagai student juga ketika menerima examination atau assignment juga punya perspektif yang benar ya bahwa oh ya kalau ada tugas perkuliahan itu berarti kesempatan buat saya untuk mengintegrasikan knowledge yang diterima pecah-pecah tadi gitu. Itu sih kalau dari saya. Wah, sangat lengkap sekali ya jawabannya. Dan ada klarifikasi juga tadi. Ada klarifikasi juga gitu kan. Karena saya bukan Superman juga nih ya. Saya masih developing materials juga sebenarnya. Gitu. Mantap. Ini kan Kang Budi ngajar terus bikin channel YouTube juga. Itu murid-murid wajib nonton nggak sih? Oke. Wajib. Oke. Ini juga harus di clearkan dulu nih. Karena saya sebagai dosen, berarti mengajar tuh kewajiban saya. Ya nggak? Saya kalau nggak ngajar, berarti saya tidak menjalankan kewajiban saya. Tapi kalau student belajar, itu hak mereka. Kalau menurut saya. Jelas. Jadi kalau bagi saya harus selalu deliver the highest possible learning materials. Dan salah satu yang sedang saya garap sekarang ini adalah ya lewat video-video pembelajaran. Gitu. Tetapi apakah mereka wajib untuk mengkonsumsi itu kembali ke mereka sih sebenarnya. Gitu. Kalau mau mengkonsumsi dan enjoy dengan materinya ya silahkan dikonsumsi. Nah seperti itu. Ya walaupun unfortunately kadang-kadang kalau sama dosennya sendiri tuh ini ya kurang seru kayaknya belajarnya. Tapi ya itu maksudnya sekarang saya sebenarnya nothing tulus juga sih karena objektif saya adalah yaitu sebisa mungkin membuat learning materials yang mudah untuk dipahami ya. Waktu saya ngajar machine learning juga ini materi berikutnya ini bakal ada boost nih. Dan saya udah 2 minggu belum jadi materinya karena saya lagi mikir terus nih gimana caranya supaya bisa menjelaskan ada boost dengan sangat sederhana. Gitu. Jadi objektif saya adalah saya nggak mau mempersulit hidup orang dengan menghadirkan learning materials yang bikin kepala sakit kepala gitu kan ya. Tapi saya mau bahwa orang waktu belajar ini tuh mudah gitu. Mudah, dapat foundation yang solid dan belajarnya happy gitu. Dan ya tapi proses pembuatan materialnya nggak mudah gitu. Dan ya ini juga saya sharekan ke student saya sih. Maksudnya saya selalu coba buat learning materials with the highest possible quality. Saya juga being open ya, saya buka learning material saya juga ke publik ya lewat channel Indonesia Belajar supaya banyak orang juga bisa belajar. Nah bedanya kalau student saya dibandingkan dengan audiens channel Indonesia Belajar kan, kalau student saya kan kalau mereka bertanya ya saya wajib jawab ya enggak. Karena kan mereka mahasiswa saya. Ya mereka punya hak bertanya ke saya dan saya punya kewajiban untuk memberikan penjelasan ke mereka. Gitu. Tapi kalau di channel Indonesia Belajar untuk audiens channel Indonesia Belajar ya kadang-kadang kan banyak pertanyaan juga tuh.
Dan tapi ya kadang-kadang saya juga nggak sempat untuk menjawab semua pertanyaan dari audiens sih, gitu. Karena memang waktu sama energi juga terbatas. Makanya nih kalau ada yang tanya nanti kayaknya tanya lewat sisi ini juga nih. Aduh. Waduh. Bisa panjang nih sesinya sih. Iya, betul. Seru tapi seru. Oke. Soalnya kalau dulu ya aku pernah dengar beberapa dosen ya, nggak mau nyebut nama, kan dia punya buku. Ya mahasiswanya harus pakai buku itu tuh. Ya kan ada kan dosen-dosen kayak gitu kan. Ya. Untungnya Kang Budi tidak seperti itu. Atau itu Terus, hanya di depan kami saja kan saya tidak tahu juga ya. enggak lah, karena ya itu agak sedikit ini juga ya, kayak seminar yang mewajibkan mahasiswanya hadir, itu kan kayaknya praktisis yang kayaknya common banget ya ditemui di Indonesia ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau memang apa yang kita tawarkan adalah sesuatu yang menarik dan punya kualitas, harusnya nggak usah dipaksa ya. Pasti kan Betul. orang pada tertarik sendiri nantinya. Gitu. Ketimbang dipaksa malah jadi ini kan traumatic effect kan nantinya. Gitu. Studentnya nggak nyaman belajar linear regression, dipaksa belajar linear regression gitu kan. Wah, jadi sakit hati nantinya dengan linear regression. Padahal kan itu sesuatu hal yang indah gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Atau mungkin juga bisa gini nggak, Kang? Mungkin aja ya orang-orang tersebut memang sebenarnya nggak minat belajar di situ ya, makanya asal selesaiin aja lah mungkin. Tapi kalau semuanya kayak gitu juga ya nggak mungkin juga sih kayaknya kalau satu kelas pada nggak suka semua ya. Ya kalau beberapa orang wajar lah gitu. Tapi ini juga menarik nih karena memang nggak jarang juga sih ditemui di kelas bahwa ketika seseorang itu studi di program studi tertentu itu karena pressure dari orang tua. Jadi dia nggak into dengan bidang tersebut, tapi ya karena pressure. Ya macam-macam sih, karena tekanan dari orang tua. Ada juga yang karena saya dulu ya kecelakaan ya ikut-ikutan teman gitu kan ya. Tapi ya untungnya cocok gitu kan ya. Gitu. Ya itu juga harus diperhatikan juga sih gitu. Ya itu kalau bagi saya sebagai seorang dosen juga saya punya tanggung jawab untuk memperhatikan dan mendengarkan keluh kesah seperti itu juga. Karena banyak juga sih mahasiswa saya yang mengeluh ke saya bahwa mohon maaf saya nggak bisa maksimal dalam mengerjakan ini karena sebenarnya saya nggak into dengan bidang ini. Terus ya karena saya dapat pressure dari orang tua untuk studi di bidang ini, dan ya ini ya coba diajak ngobrol dan diajak diskusi aja sih kalau menurut saya. Tapi ya at least saya menghargai yang student seperti itu karena kan mereka being open ya, terbuka dengan kita, dan ketika ada student yang terbuka seperti itu ya saya merasa saya merasa terhormat juga sih. I mean like wow, ini orang mau terbuka dengan saya gitu kan, dan ya kita harus hargai banget sih hal-hal seperti itu gitu. Zaman udah mulai berubah ya Kang ya. Kayaknya zaman dulu nggak ada orang maksa buat masuk ke komputer kayaknya. Zaman saya aja komputer aja masih dianggap sebelah mata loh. Iya. 2013 itu ibaratnya kalau orang yang masuk komputer itu ya bukan orang-orang yang keren gitu, bukan bukan jurusan yang oke gitu ya. Yang keren tuh kayak kedokteran gitu kan. Terus sekarang matematika juga lagi naik lagi tuh Kang. Oh iya, apalagi dulu statistika kan, nih. Statistik, matematika gara-gara data science kan. Dulu betul. jadi apa loh? Jadi guru bimbel pasti digituin sama orang tua. Betul kan? Iya. Bagus lah nih kemajuan zaman nih. Walaupun tapi kalau dipaksain juga jadi nggak bagus ya kalau. Betul. Kalau Kang Budi misalnya nggak jadi. Ini ngomong-ngomong tentang matematika ini juga menarik nih, karena saya juga dulunya bukan orang yang into dengan math ya. Jadi saya dulu kalau ketemu math itu ya ketakutan sebenarnya, gitu. Ketemu statistik ya muntah-muntah gitu kan. Zaman SMA tuh, apa kuliah? Iya, zaman SMA, zaman kuliah juga sama. Gitu. Karena pressure-nya tuh terlalu tinggi bagi saya untuk bisa menghitung cepat dan tepat kan ya. Jadi kan bawaannya deg-degan aja tuh kalau mata pelajaran matematika atau mata kuliah matematika ya kalkulus itu kan bawaannya deg-degan ya, takut salah ngitung gitu kan ya. Tapi sekarang ini saya malah ngajar statistika di kelas gitu kan. Jadi tapi ya ini pemahaman tentang math dan stats itu banyak berubah waktu saya di Australia, dan apalagi waktu PhD ya. PhD itu supervisor saya itu pernah bilang
gini ke saya. Sewaktu kita berhadapan dengan data, kata dia, kita tuh bisa memposisikan diri kita tuh sebagai seorang detektif, katanya, yang dihadapkan pada suatu crime scene. Jadi supervisor saya tuh menarik tuh, dia kalau ngasih deskripsi tuh benar-benar menarik banget lah. Nah, waktu dia cerita tentang data science, ya dia ngasih konteksnya kayak gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan data, anggap aja kita sedang berhadapan pada suatu crime scene, ya, kita seorang detektif, ya, dan dataset kita tuh seperti evidences, ya, yang tersebar, unstructured, berantakan, kata dia, dan menuntut kemampuan kita untuk skeptis. Ya. Skeptis artinya tidak asal menerima evidence sebagai valid evidence, ya, kita kan harus menelaah lebih lanjut. Dan juga kita harus kritis, dan kita juga harus melakukan beberapa pengolahan, ya, pada dataset kita agar bisa menceritakan crime yang sedang berlangsung. Itu benar-benar bagi saya itu benar-benar menarik banget. Dan kata supervisor saya itu cara kita untuk merangkai evidences yang berantakan tadi menjadi neat evidence yang bisa menghasilkan cerita, kita butuh yang namanya statistics, kata dia. Dan wow, bayangin ya, dikasih cerita kayak gitu kan nggak jadi semangat belajar statistik kan. Oh iya, keren juga ya ternyata ya. Benar-benar daripada baru masuk kelas udah disuruh ngerjain soal gitu. Wah, betul kan. Jelasin ya. Iya benar. Menarik kan. Nah, akhirnya ke bawah. Dulu kalau Kang gimana? Akhirnya ke bawah sampai sekarang nih. Saya ngajar statistik tuh sama sekali nggak ada pressure untuk menghitung cepat dan tepat. Jadi bagi saya tuh ngitung cepat dan tepat itu ya bisa dilempar ke komputer sebenarnya. Tapi yang penting tuh ngerti gitu loh. Oh ya, ngapain sih kita ngitung min tuh ngapain? Kita ngitung median tuh maunya apa? Jadi tujuannya tuh apa ngitung min? Tujuannya ngitung median itu apa? Terus kalau sudah dapat nilai min sama nilai median, kita bisa apa? Itu yang paling penting kalau menurut saya. Standar deviasi. Emang hitung standar deviasi mau ngapain gitu? Iya nggak? Nah tujuannya itu, tujuannya itu harus ngerti gitu loh. Ngapain ngitung standar deviasi? Ngapain ngitung min? Z-score? Apa itu Z-score? Buat apa Z-score gitu kan? Itu harus tahu dulu nantinya. Gitu. Dan di kelas itu biasanya apalagi kalau udah masuk statistika inferensi ya, saya pasti akan heavily pakai Python sih untuk automate banyak hal nanti. Gitu. Karena kan yang penting bagi kita adalah ya memahami konteks datanya dengan menggunakan statistical tool tadi. Jadi student tuh harapannya nggak dibuat trauma dengan ya tadi saya harus menghitung cepat dan tepat gitu kan ya. Santai aja gitu kan. Mau datanya banyak seperti apapun juga ya tinggal dilempar di SciPy gitu kan ya. Yang penting kita tuh bisa menginterpretasikan gitu. Kalau udah keluar nilainya gitu kan, oh ya p-value-nya sekian ya. Interpretasinya seperti apa? Itu yang paling penting kalau menurut saya. Gitu. Ya, itu juga untuk menutupi kemalasan saya dalam menghitung cepat dan tepat sih sebenarnya. Jadi dari tadi tuh hanya pembelaan aja ya, Pak? Pembelaan diri sebenarnya. Pembelaan diri, klarifikasi lah ya. Oke. Dari tadi Kang Budi nih ngomongin p-value kayaknya frekuentis ya. Kan ada yang Bayesian, ada yang frekuentis. Kalau Kang Budi ini lebih ke arah mana nih? Ya, lebih banyak ke frekuensi sih, ke frekuentis sebenarnya. Oh, gitu. Jadi Bayesian tuh konsep. Nah, ini makanya jangan tanya-tanya saya soal Bayesian ya. Sebenarnya saya masih rada ngambang. Bayesian tuh ya saya cuma mentok di itu deh naive bias ya, implementasi di naive bias ya, sigmoid ya, mentok di situ sih. Tapi kalau a bit further itu udah masih still blurry kalau buat saya. Gitu. Iya. Tapi menarik juga ya, Kang. Aku lihat memang trennya adalah ya balik lagi sih sama zaman ya. Ketika zaman dulu mungkin metode itu tuh in banget ya, jadi orang-orang pada ngerti banget itu. Tapi kalau ada metode baru gitu kan, kayak sekarang nih kayak neural network gitu ya. Sebenarnya kan neural network itu nggak bisa dipakai buat semua case kan. Cuman karena memang kebetulan komputer kitanya udah canggih, datanya udah banyak, orang-orang asal masukin aja ke neural net, padahal kan belum tentu juga gitu kan. Itu sih yang kadang-kadang aku ngeliatnya kok kayak gue zaman dulu ya. Ya ikutan hype lah. Sekarang lagi nge-hype-nya deep learning kan, neural nets ya, semuanya dimasukin ke neural nets gitu kan. Iya betul. Gitu. Dan itu juga
sempat dibahas juga sih. Jadi kalau teman-teman suka ngikutin podcast Data Skeptic itu juga sempat dibahas. Itu bagus banget podcastnya. Dan itu dibahas terkait dengan seberapa relevan sih implementasi deep learning pada time series analysis. Gitu. Padahal kan banyak juga loh metode-metode time series analysis yang bisa solving tanpa harus pakai neural net yang butuh komputasional yang gila-gilaan kan sebenarnya. Gitu. Cuma ya karena sekarang lagi nge-hype aja. Tapi menurut saya sih nggak masalah juga ya. Karena kan ini kan ajang orang nyobain kan sebenarnya. Ya. Iya, Karena betul. kan apa ya, perkembangan teknologi, perkembangan sains juga kan ya salah satunya di-trigger karena tadi tindakan iseng-iseng tadi kan ya. Penasaran, nyobain lah. Ya. Nyobain. Termasuk juga kayak teknik-teknik misalkan kayak ensemble learning ya. Random forest itu kan orang kan iseng-iseng kan sebenarnya. Wah Iya. gimana ya kalau misalkan decision tree-nya ada banyak digabungin jadi satu gitu kan ya. Ketemu random forest kan akhirnya. Dan ternyata kan cukup powerful gitu loh. Gitu. Dan ya it's fine sih, it's fine kalau menurut saya. Gitu. Oke. Wah, ini apa namanya? Open minded sekali ya Kang Budi ini ya. Sangat-sangat open minded. Bagus. Oke. Terus apa lagi ya? Bentar, aku lihat contekan dulu ya. Bentar. Oh, kalau Kang Budi ada pertanyaan ke aku boleh juga. Kita kan di sini diskusi ya, jadi kita bisa dua arah gitu ya. Kalau emang ada, kalau enggak ya nanti aku cecer aja terus nih. Sampai capek dah. Gitu. Terus habis itu, oh ini apa namanya? Sip. Bentar. Kok aku baca? Oh, ini aja deh pertanyaan dari orang-orang nih, seru juga nih. Oh, gimana? Dari Mas Hermawan nih ya. Penasaran sama metode belajar Kang Budi itu seperti apa ya sampai bisa expert menjadi sekarang? Apakah Kang Budi memang sudah berniat menjadi dosen saat masih menjalani perkuliahan? Dari Hermawan di mana nih? Biasanya kan dari Hermawan di misalnya di Ciwastra gitu ya. Nah, siapa nih? Nah, lanjut Mas, jawab. Oke. Terkait dosen dulu ya. Kok bisa sih kepikiran jadi dosen ya? Sebenarnya saya kepikiran jadi dosen tuh ya waktu masih mahasiswa sih. Dan sebenarnya sih apa ya? Salah satu yang melatar belakangi ya ada beberapa dosen yang cukup inspiratif bagi saya. Terutama sekali ya dosen-dosen yang kalau dosen-dosen yang benar-benar menjadi inspirasi saya dulu adalah dosen-dosen yang benar-benar bisa menyederhanakan sesuatu hal yang rumit. Dan menurut saya itu powerful banget. Terutama sekali buat saya ya. Saya bukan student yang bright nih ya, yang wah belajar langsung ting gitu kan ya, nggak kayak gitu. Saya termasuk slow learner ya. Jadi dan saya juga bukan orang yang lulus cepat waktu ya. Kalau dulu kan standar angkatan saya kan lulus tuh 4 tahun gitu kan ya. Ya saya 5 tahun lah gitu. Jadi bisa kebayangkan ya. Jadi saya bukan tipikal students yang bright. Tapi menurut saya ini juga bagus ya. Ini pembelaan diri lagi nih. Bagus. Karena gini nih. Saya harus kasih rasionalinya dulu nih. Karena gini. Kalau misalkan sebuah dosen itu adalah orang-orang yang dulunya mahasiswa top tier, ya, maka ketika dia jadi dosen akan berujung pada kondisi stres kalau menurut saya. Karena kalau dia dulu siswa teladan, ya, jadi dosen gitu kan, berarti style belajar yang dia enforce ke student adalah style belajar yang hanya suitable untuk yang top tier, ya nggak? Nanti student-student yang di mid tier dan yang di underdog itu pada stres semua ya nggak? Iya, benar. Capek loh ngikutinnya. Wah gila ini. Yang materi A, B aja belum paham gitu kan, ini udah materi G gitu kan. Makin stres pula ya kan. Terintimidasi studennya ya. Tapi nggak cuma studennya yang stres, dosennya juga stres loh, bayangin. Karena menurut dia ini materi yang remeh, sepele. Ini kan gampang gitu kan ya. Kamu nggak bisa-bisa. Bodoh ya gitu. Jadi stres juga. Dan jadi apa ya, suasana belajarnya juga jadi kacau gitu. Nah, kalau saya pribadi ya karena saya student yang tengah-tengah gitu kan ya. Jadi ya saya paham sih maksudnya kalau ada student yang
lagi rada slacking gitu ya. Oke, saya juga paham lah. Dulu saya juga gitu kok gitu. Jadi lebih punya empati lah kalau menurut saya gitu. Ngerti gitu. Itu ada yang lagi apa? Uring-uringan ya, bucin gitu kan, broken heart gitu. Ya oke lah, ngerti lah saya. Jadi Ngerti lah, take it tapi easy kasih gitu. nilai E gitu ya, kasih nilai E langsung. Ya enggak lah, maksudnya ya santai lah. Maksudnya oke, hidup tuh enggak permasalahan dalam hidup tuh enggak cuma permasalahan kuliah kan. Ya enggak, student juga punya banyak problem loh, apalagi student zaman sekarang kan. Problemnya kan cukup kompleks juga gitu. Problem dengan orang tua, dengan pacar misalkan, dengan teman, ya semacam-macam lah, dengan ibu kosnya misalkan. Itu kan kompleks ya. Dan ya saya juga bukan orang yang hidupnya lurus-lurus aja gitu kan ya. Banyak problem juga gitu kan. Jadi ya sesama orang yang punya masalah jadi bisa berempati gitu. Dan ya itu untuk mengurangi masalah dalam hidup ya saya sebisa mungkin coba menggarap materi yang mungkin sulit dulu ya saya pelajari, saya mau coba kemas agar nggak lagi sulit untuk dipelajari oleh orang lain gitu. Jadi at least saya mencoba untuk berkontribusi mengurangi permasalahan hidupnya mahasiswa gitu. Gitu. Jangan sampai ketika saya belajarnya sulit, saya delivernya dengan cara yang sulit juga. Waduh, itu kan Kan kasihan ada tuh gitu. Kang, kayak gitu yang mau balas dendam tuh. Wah, dulu gua Waduh. belajar susah, disulitin sama dosen gua, dapat nilai E. Ah, ya Hmm. udah ntar gua jadi dosen. Wow, harus gini juga nih mahasiswa gua Ya nih. itu prinsipnya tuh penderitaan tuh harus diakhiri, ya jangan diteruskan. Oke. Nah, ini dia. kalau Kang kalau Budi kita ini pinter kita ngomong nih di kamera nih. Nggak tahu kalau mahasiswanya gimana. kalau kita suffering belajar sesuatu ya jangan diteruskan proses sufferingnya gitu kan. Iya, 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 betul, betul, betul. Kalau ada mahasiswa saya dengerin juga gimana? Enggak lah, saya termasuk santai kok. Gitu. Ya. Itu motivasi dosen ya. Terus tadi apalagi pertanyaannya lupa saya malah. Tadi pertanyaannya, apakah Kang Budi memang sudah berniat menjadi dosen Oh pada ya, sejak perkuliahan? ya itu ya berniat sih. Jadi waktu saya semester berapa ya? Semester akhir juga udah niat banget jadi dosen sebenarnya. Karena ya tadi inspired dengan dosen-dosen yang bisa menyederhanakan materi yang sulit dengan cara yang begitu fun dan mudah. Dan juga sebel ya dengan dosen-dosen yang harusnya materinya mudah kok disampaikan dengan cara yang sulit gitu loh. Jadi agak greget waktu itu. Dan ya itu sih akhirnya saya punya keinginan bahwa oke saya pengen banget nih untuk jadi dosen. Dan waktu itu kan saya juga sempat aktif ngajar juga sebagai asisten dosen ya waktu undergraduate gitu. Nah tadi juga terkait metode belajar saya sekarang ya. Kalau metode belajar saya sekarang ini saya cukup banyak mengandalkan YouTube nih, ya YouTube dan Medium ya untuk first step. Ya jadi first stepnya saya pasti cari tutorial di YouTube atau baca technical blog di Medium. Kan sekarang makin banyak ya orang yang nulis Medium. Termasuk orang Indonesia juga banyak banget yang nulis di Medium. Dan saya happy banget dengan itu. Nah, berdasarkan materi yang saya pelajari dari YouTube dan Medium, berikutnya saya akan pilih nih topik mana sih yang pengen saya seriusi dengan lebih dalam. Gitu. Karena kan ada banyak banget ya, jadi saya harus pilih. Waktu kan nggak banyak ya, apalagi kalau udah ada anak istri itu kan wah lebih kompleks. Gitu kan ya. Ya, ini istri saya lagi di depan ini. Oke, nah setelah pilih ya materi mana yang mau didalami dengan lebih serius, tahapan selanjutnya ya saya akan coba cari textbook ya terkait topik tersebut yang review di Amazon-nya kira-kira bagus gitu kan ya. Gitu baca reviewnya, oh ya ini kayaknya oke nih ya. Nah, kalau sudah ya ini tinggal dibeli e-booknya. Kalau nggak nunggu momen-momen diskon ya, beli e-booknya ya baru dipelajari gitu. Nah, itu kalau textbook ya. Terus saya juga masih lumayan rutin nih ngambil beberapa kelas online di Coursera ya. Jadi kan sekarang banyak banget ya platform-platform online learning. Tapi kalau bagi saya yang paling pas dengan style saya adalah Coursera sih sebenarnya. Gitu. Jadi saya banyak banget ngambil kelas di Coursera. Pertama sekali university tertentu ya. Saya into banget dan ya stylenya tuh benar-benar pas lah kalau buat saya. Gitu kayak ini kalau saya boleh sebut ya Michigan Uni itu saya suka tuh. Jadi kelas-kelasnya di Coursera yang di deliver kelas-kelas data science, kelas-kelas Python yang di deliver oleh Michigan Uni itu saya termasuk yang suka. Kalau stats itu saya suka dengan kelas-kelas yang di deliver di Duke ya Duke University di Coursera. Itu bagus kalau menurut saya. Gitu dan saya enjoy dengan itu. Nah, terus sembari belajar dari buku ataupun dari kelas di Coursera
ya saya juga biasanya buat catatan kecil ya untuk ringkasan atau coba memformulasikan lagi dengan model yang lebih sederhana. Ya karena kan saya profesi juga sebagai seorang dosen dan ya kalau suatu saat saya juga butuh untuk deliver materi tersebut ke siswa saya mau coba deliver dengan cara yang lebih sederhana sehingga nanti harapannya bisa lebih mudah dipahami buat mahasiswa di kelas gitu. Dan ya ini apalagi sekarang ini ya setelah adanya channel Indonesia Belajar, ya saya jadi makin produktif nih dalam menggarap materi-materi pembelajaran yang mudah dipahami gitu. Itu sih dari saya. Mantap nih, berarti udah jelas banget tadi ya Kang Budi ceritain metode belajarnya ya. Pertama dari YouTube dulu buat apa? Buat inilah dari window shopping. Sama misalnya kalau berenang kan kita nggak langsung nyebur, mungkin kakinya masuk dulu dikit ya, jemarinya ya kan. Habis itu baru tentuin tema yang emang disukain, baru coba cari e-booknya ya, Kang Budi ya, gitu. Habis itu baru didalemin lagi. Nah, aku jadi penasaran nih Kang, kan kalau Kang Budi kan fokusnya di komputer sama machine learning, ya kan? Lebih fokus di mana sih Kang Budi? Computer science in general atau lebih fokus ke machine learning? Oke, ya ini sebenarnya saya juga banyak pindah bidang sih. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya saya into banget dengan computer networking. Ya, jadi sysadmin, computer network itu saya into banget tuh. Bahkan waktu S2 tuh master itu, saya tuh udah punya pikiran tuh, saya nanti research-nya mau ke arah computer networking. Gitu. Dan saya udah nge-tag salah seorang profesor di sana, dan namanya Profesor Daniel Roth, itu profesor senior yang memang dia fokus di computer networking. Nah tapi ya itu, sialnya waktu saya mau memulai proses riset saya, ya mau memulai proses riset master saya, ternyata Daniel Roth pensiun gitu kan. Wah, walau-walau ya kan. Wah, gitu kan. Jadi jangan pandang hidup saya lurus-lurus saja ya. Ini penuh dengan tantangannya. Apa nggak pucet coba muka saya? Saya cerita gini terus dibilang iya Daniel Roth akan pensiun nantinya. Waduh kan pucet gitu kan. Terus ngobrol sama Daniel Roth ya, dia bilang sorry Budi gitu kan. Ini saya bakal pensiun, dan saya pensiun tuh saya rencana mengambil long leave. Ya. Jadi dia mau traveling Europe kata dia. Setahun penuh kata dia. Waduh. Wah, waktu itu udah benar-benar panik saya. Bingung kan. Terus gimana lagi gitu kan. Ya udah akhirnya coba ngobrol-ngobrol dengan beberapa lecturer yang lain. Mereka nawarkan beberapa topik research mereka, dan akhirnya itu saya mulai nyemplung ke computational intelligence tuh. Waktu itu dengan yang akhirnya jadi supervisor saya namanya Vis Malhotra, yang akhirnya bikin saya tertarik dengan math ya, karena kan kalau ngomongin computational intelligence optimization problem kan problemnya tuh harus diformulasikan secara matematis dulu ya nggak? Yes, betul. Kalau nggak diformulasikan secara matematis kan kita nggak bisa hitung tuh ya nggak? Apakah upaya yang sudah kita lakukan tuh sudah mendekati atau mengalami perbaikan atau penurunan ya nggak? Kan harus diformulasikan dalam math. Dan itu gara-gara itu juga akhirnya jadi punya perspektif yang better tentang math. Oh ya ternyata matematika formula itu dituliskan bukan untuk membuat kepala pusing ya, tetapi justru untuk menyederhanakan maksud kita agar lebih jelas gitu. Nah itu saya baru benar-benar paham nih gara-gara itu tuh. Gitu. Dan waktu itu baik banget sih Vis Malhotra itu, dia benar-benar benar-benar nuntun saya banget yang tadinya blank dan buta dengan research, dan akhirnya itu dengan research gitu. Itu terus. Wah. Makanya ketika kita ketemu dengan orang-orang yang memang inspiring buat kita, itu suatu hal yang menurut saya precious gem ya, itu mutiara dalam hidup kita yang berharga banget gitu. Ya, apalagi orang-orang yang memang into dengan bidangnya. Kayak saya ketemu dengan Vis Malhotra, saya benar-benar inspired dengan dia, saya benar-benar ngerasa oh ya dia itu mentor saya. Terus saya juga waktu PhD saya ketemu dengan Paulo de Souza ya, yang bisa ceritain statistik dengan detektif, itu kan sesuatu hal yang wow banget buat saya, dan itu benar-benar mutiara dalam hidup saya. Gitu. Tanpa mereka saya mungkin nggak akan into dengan bidang data science ini. Gitu. Nah, balik tadi ya. Gimana? Menarik banget nih. Kalau Kang Budi ini berarti kan tadi awalnya menganggap itu suatu kesialan kan ya. Tapi ternyata bukan kesialan juga dong. Iya, malah keberuntungan gitu kan ya. Malah keberuntungan. Iya. Tapi ya awalnya panik gitu, saya juga panik dulu kan.
Gila, apa nggak pucat itu kan? Dari awal saya kuliah tuh udah, oh ya saya bakal inilah apa kan 2 tahun kan. Jadi tahun pertama kan coursework ya. Oke, saya fokus di computer networking. Oke, begitu masuk ke tahun kedua, ya, Daniel Rolf-nya pensiun dan dia mau traveling around the Europe gitu. Wah, langsung panic attack saya. Keren. Jadi jangan pandang hidup saya lurus-lurus aja ya ini. Ya pasti semua orang pernah ngalamin ini ya, Kang ya, apa ya? Pasti nggak lurus-lurus amat lah ya, pasti ada belok-beloknya lah ya, gitu. Betul. Gokil. Aku jadi penasaran juga nih, kalau kita ngomongin soal komputer kan, itu kan banyak ya, ada oke lah kalau machine learning kan kita ngomongin banyak rumus juga ya kan. Tapi kalau coding in general kan mau nggak mau harus ngoding tuh Kang. Itu Kang Budi belajarnya apakah ditulis tangan juga dari buku juga, misalnya belajar algoritma gitu ya? Apakah belajar dari buku juga atau ya udah hajar aja langsung di coding gitu? Oh, oke. Saya biasa dari buku sih, gitu. Jadi pasti dari buku, termasuk juga waktu ngajar ya. Jadi waktu ngajar juga saya pasti akan heavily relying dari textbook sih. Gitu kayak semester ini saya juga kan ngajar algoritma and data structure gitu kan. Saya juga pasti akan relying dari textbook. Gitu karena kalau bagi saya textbook itu kan apalagi untuk beberapa penerbit ya. Jadi beberapa penerbit kesayangan saya sih kayak Mannings ya. Manning tuh saya suka banget tuh. Wah, Manning bagus banget. Aku juga suka Manning. banget tuh. Oke, ada 2 nih, Manning sama O'Reilly. Itu dua Iya. itu wah gila, itu bagus banget kalau menurut saya. Gitu dan ya itu saya senang sih kalau ngajar dengan memanfaatkan textbook itu. Gitu. Iya. Bahkan Manning tuh kadang-kadang ada diskonan juga ya Kang ya. Betul. Kadang-kadang tuh lumayan tuh 50%. Pernah juga saya muter-muter apa kayak lotre gitu kan, dapat 50% tuh. Iya. Yang banyak, Cuma lagi nggak pengen beli buku. Yang banyak kasih gratis malah ini PackPub ya, Pack Publisher Oh ya. ya, PackPub ya, Iya. betul. PackPub tuh kalau PackPub sih nggak terlalu cocok sih. Tapi ada beberapa author yang memang bagus yang ada di PackPub gitu. Tapi biasanya sih nggak terlalu cocok sih dengan PackPub. Tapi masing-masing orang beda-beda ya. Beda-beda, betul. Tapi kalau selera kita sama berarti Kang. Aku juga sukanya O'Reilly sama si Manning tadi. Manning juga ada Meap kan. Jadi bukunya belum selesai pun udah bisa kita baca kan. Betul. Gitu. Itu mantap sih Meap tuh. Gitu. Dan kalau dirupiahin sebenarnya, nah ini mungkin buat teman-teman juga apa ya, dulu aku ngerasa oh ini kok ya, ngapain ya gue beli buku kayak gini mahal-mahal gitu kan. Misalnya kalau dirupiahin bisa berapa ya Kang ya? 400 500 apa lebih ya? Lebih ya? Ya, lebih lah. Lebih lah ya, bisa 700 kali ya gitu. Cuman mungkin teman-teman pikirin jangka panjangnya sih, karena itu adalah investasi juga kan. Kalau misalnya teman-teman jago di bidang itu, ya 700.000 udah nggak kerasa lagi ibaratnya gitu kan. Tapi balik lagi lihat kondisinya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi mungkin ya pinter-pinter nyari diskonan, pinter-pinter nyari waktu yang tepat ya untuk belanja gitu ya. Black Friday itu kan. Black Friday, nah itu tuh. Bahkan beberapa tuh ada yang apa namanya? Dulu bahkan aku ini Kang, karena lagi nggak punya duit kan, udah pakai incognito aja udah nonton. Melihat beberapa chapter kan, kayak nyicip dulu gitu, kayak oh ini oke. Ketika udah baca 2 chapter habis itu kayaknya oke, baru deh keluarin duit gitu. Betul. Sama belajar dari channel Indonesia Belajar. Nah, itu dia. Dia ada kalau yang cocok ya. Kalau yang cocok ini Fajar Sodik nih salah satu fans militan Kang Budi nih kayaknya. Oh iya. Lebih mudeng belajar di channel YouTube Indonesia Belajar daripada di dosen sendiri. Aduh. Kang Budi punya sebutan nggak buat penontonnya gitu kan? Biasanya YouTuber ada tuh. Oh, Sobat Indonesia Belajar. Oh, Sobat Indonesia Belajar. Ketahuan ya, aku belum pernah nonton ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Tapi Sobat Indonesia Belajar itu biasanya ini sih. Itu juga muncul tuh gara-gara ini sih, kepepet bikin podcast kan waktu itu. Jadi podcast pertama saya kan dengan Teddy Aryono ya, solution arsiteknya AWS itu. Oh, oke. Dan itu juga sih, itu apa ya, dia juga yang akhirnya memotivasi saya untuk memulai podcast. Dulu tuh saya sempat kepikiran sih, oh ya kayaknya podcast nih bagus nih
Jadi kenapa kok di Indonesia Belajar ada podcast? Kayaknya perlu saya jelasin juga nih. Karena podcast itu menurut saya bisa jadi jembatan nih antara antara dunia pendidikan formal yang akademik dengan industri. Karena kan gap-nya tuh makin melebar loh sekarang ini. Yes, Iya nggak? betul. Nah, makanya kan muncul bootcamp. Ya, bootcamp itu kan tujuannya adalah ya tadi untuk filling the gap tadi. Ya karena gap-nya tuh makin lama makin ngelebar banget. Gitu. Nah, dari sisi saya sebagai akademisi saya juga mau coba fill the gap gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya coba inilah ajak beberapa orang-orang yang saya kenal di industri untuk berbagi dan ngobrol-ngobrol di sesi podcast gitu. Dan ya ini saya juga tawarkan podcast ke mahasiswa saya juga supaya mereka juga dapat gambaran nih, oh ya being a professional di bidang data science kayak gini, being a professional di bidang data engineering itu kayak gini, biar mereka dapat gambaran nantinya. Gitu. Iya, tadi aku sempat ngepoin tuh tadi Kang Budi. Terakhir tuh podcast sama Bang Weli ya. Nah, Bang Weli Tambunan tuh. Weli Tambunan tuh, abang-abangan DE tuh pasti tahu tuh Bang Pasti Weli tuh tuh. udah apa kondang gitu dia. Udah kondang di LinkedIn tiap hari ngepost berapa kali tuh ya, sehari 5 kali. Memang Tapi hebatnya, pengalamannya luar biasa banget sih itu. iya, dan dia itu kalau dia ngepost itu memang dia ngepost banyak, tapi itu selalu insightful kalau aku lihat. Karena kadang-kadang kan orang ada yang ngepost tapi dia repost atau gimana. Kalau dia tuh bener-bener oke lah, dia kadang-kadang repost, tapi mungkin dikasih komen juga sama dia, dan itu komen yang aneh sih kalau aku lihat. Emang kadang-kadang dia bilang, kok saya pakai API ini kurang enak ya gitu. Aku lihat tuh keren, gokil juga nih bawaannya orang. kocak kok dia, bawaannya kocak banget Kocak. kok. Memang Iya. kocak banget. Dan orangnya ini ya, apa? Yang saya suka dengan Bang Weli Tambunan itu dengan kemampuan teknis dia yang selevel itu, ya pengalaman dia yang selevel itu, dia masih mau loh ngobrol-ngobrol santai dan berbagi. Dia willing banget loh. Itu luar biasa sih kalau menurut saya sih. Luar biasa banget. Wah, dia super sibuk banget, super sibuk sih. Super sibuk itu. Super sibuk. Kemarin Kang Budi reschedule berapa kali tuh? Ya sempat 2 kali sih, 2 kali reschedule tuh. Tapi begitu podcast itu akhirnya apa sampai 1,5 jam kan itu. Biasanya kan podcast tuh kan max dipotong di 1 jam gitu kan. Ngobrol sama dia 1,5 jam nggak kerasa loh itu. Iya, parah sih, gokil tuh emang Bang Weli itu, idaman banget. Mantap. Oh, nih Kang, ada pertanyaan lagi nih dari siapa ya? Dari Yahtadi S. Oke. Selama perjalanan hidup belum nemu nih tema atau judul yang disukai agar belajar lancar, sehingga muncul analisa pribadi. Tidak akan pernah ada judul pembelajaran yang benar-benar ideal. You just have to start study whatever it is. Pertanyaannya adalah, how about that? Oke, ini menemukan bidang minat ya, kelihatannya ya, lebih ke arah sana ya. Oke. Untuk menemukan bidang minat dan untuk bisa menganalisis ya apakah ini bidang minat saya atau bukan, ya memang kita harus mulai dari satu titik tertentu. Kita harus memperlengkapi kita dengan some basic knowledge dulu nantinya. Ya karena kita nggak akan mungkin tahu loh, misalkan machine learning gitu kan, kita nggak tahu loh kita bakal itu dengan machine learning atau enggak, kalau kita nggak mulai membuka diri kita dan memberikan exposure machine learning ke diri kita nantinya. Gitu. Jadi ya mau nggak mau harus start dulu sih. Gitu. Statistik misalkan, ya kita nggak tahu loh kita suka atau enggak. Ya expose tuh diri kita dengan stats seperti apa. Kalau kita nggak suka ternyata, ya jangan buru-buru judgmental dulu. Ya, coba cari komunitas, mungkin kita belum ketemu orang yang bisa membantu kita memperlihatkan ini loh, sisi menarik dari stats tuh ini loh, gitu. Dan jangan terlalu ini ya, jangan terlalu silau dengan apa ya orang-orang yang seringkali dilabeli dengan expert atau pakar, ya. Karena di Indonesia tuh agak sedikit harus hati-hati juga sih, karena terlalu banyak yang melabeli dirinya dengan expert atau pakar. Tapi kalau bagi saya, orang kalau memang punya expertise dalam bidang tertentu, dia punya kecintaan loh dengan bidang tertentu. They will put their heart, dia nggak cuma their mind ya, tapi their heart juga ke bidang tersebut. Ya. Kalau ketemu orang yang memang dia suka dengan machine learning, ya, dia akan put their heart ya ke machine learning. Dan sewaktu dia menjelaskan hal-hal terkait machine learning itu, dia benar-benar akan menjelaskan dengan penuh antusiasme. Beda loh ya,
antara yang terpaksa jelasin machine learning ala kadarnya dengan yang memang wah linear regression tuh is so beautiful loh. Ya, itu kan jelasinnya benar-benar wow gini banget. Gitu. Mungkin kita belum ketemu sama orang-orang kayak gitu aja. Gitu. Tapi once kita ketemu sama orang yang seperti itu yang memang into dengan suatu bidang tertentu, itu saya berani bilang itu precious gem, yaitu mutiara dalam hidup kita. Gitu. Dan itu yang akhirnya kita bisa ternyata indah ya. Gitu. Tapi ya memang sih kita harus start from some point nih. Kita harus start dulu. Jangan jadi alasan ya, jangan jadi excuse ya. Saya belum mulai belajar ya karena saya belum menemukan bidang yang saya sukai gitu kan. Gak boleh gitu juga ya, karena ini loh. Sorry. Sebentar ya. Terlalu semangat ya tuh, kabelnya sambil ketarik. Contoh orang-orang passionate seperti itu. Penuh kecintaan. Ini kecelakaan ini reckless nih namanya. Aduh. Ya itu sih ya coba karena ini ngomongin waktu ya, jangan wasting time ya. Karena gini loh teman-teman, saya juga nggak tahu nih ini teman-teman ini di range usia berapa. Waktu itu harta loh. Ini yang sering kali orang nggak aware. Terutama sekali kalau usianya masih muda ini nggak aware. Waktu ini dulu sempat ada orang yang ngasih guncangan ke saya, tapi saya lupa siapa yang bilang kayak gini. Jadi ada yang bilang ke saya bahwa waktu itu adalah harta yang kita miliki, tetapi tidak pernah bisa kita tabung. Kita selalu spending waktu. Nah, karena waktu nggak bisa kita tabung dan selalu kita spending, which is suatu saat pasti habis, makanya kita harus wisely dalam spending our time. Jadi, yang mulai bijak nih dalam spending waktu teman-teman nanti. Gitu. Karena terutama sekali buat yang masih di usia belasan, 20-an, 30-an. Ini saya tiba-tiba merasa sudah menua banget. Tapi gini nih, ini I'm reaching 40 loh this year ini, jadi mulai merasakan juga nih encok ya kan. Terus tolak angin, sering berserakan, koyo ya. Ini kalau nggak percaya ini juga ada koyo nih. Tapi nanti dikira promosi produk ya. Oh ditutupin aja Kang. Oh ditutupin ya. Iya. Tapi warnanya biru kok. Ini sudah mulai karena ya mau nggak mau ya fisik itu kan pasti degrading. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang masih belasan, 20-an, yang masih punya energi yang banyak, lemburan 2 hari nggak tidur misalkan masih kuat gitu kan, itu aset loh, dan itu nggak selamanya loh teman-teman. Oke, jadi jangan sampai nggak tidur 2 hari itu di spending buat main game misalkan. Ya boleh lah sesekali gaming gitu kan sampai jor-joran, tapi ya jangan terketerusan. Oke, investasikan waktunya buat yang pengembangan skill nantinya gitu. Karena makin menua itu jangan kira kemampuan belajarnya makin meningkat ya, enggak ya, akan menurun nantinya gitu. Di umur saya sekarang ini mulai loh, kadang-kadang saya nonton lecture video gitu kan, bisa jadi udah mulai gini loh, udah mulai snoozing gitu, udah mulai ngantuk-ngantuk. Ini kan wow, ini dulu itu baca buku itu sambil tiduran nggak masalah. Sekarang baca buku sambil tiduran, misalkan baca Kindle ya sambil tiduran, ya kadang-kadang udah jatuh gitu dan ngantuk tidur. Jadi inilah waktu, jangan disia-siakan ya. Kembali ngutip lagi tadi, waktu adalah harta yang kita miliki yang tidak pernah bisa kita tabung. Kita selalu spending waktu kita ya, termasuk sesi ini nih. Ya, makanya sesinya harus dibuat happy dan berwarna ya kan. Betul. Kita spending nih. Saya spending waktu, teman-teman juga spending waktu, dan dia make sure we spend it wisely di sini. Gitu sih kalau menurut saya. Nah, itu buat Bung Yah tadi tadi S. Sip. Nah, ini sepertinya kita ada sesi iklan dulu ya, karena Okay. Mungkin Mas Kang Budi mau istirahat dulu sebentar, aku juga mau minum dulu. Ini ada sedikit kesan sponsor dari tim Blank Space. Saya persilahkan.
Oke. Suara aku aman ya? Agak-agak feedback. Oke, kalau sekarang gimana nih? Nah, cakep. Cakep ya? Oke, halo semua. Kenalin nih nama aku. Halo. Nama aku Rizky. Jangan sampai bingung, di situ namanya Zulfikar, tapi nama aku Rizky. Oke, gimana nih tentang webinarnya, tentang self-learning ini? Udah mulai tercerahkan lah ya, teman-teman semua. Nah, aku di sini sebagai salah satu tim di Blend Space, lebih tepatnya di akademi. Aku mau ngasih tahu nih, sebenarnya akademi itu apa sih, gitu kan. Nah, akademi ini tuh gampangnya atau simpelnya, kasarnya deh, kayak bootcamp, gitu kan. Bootcampnya apa sih yang ngebedain dari yang lain, gitu kan. Kalau misalkan dari Blend Space itu, akademinya itu project base, gitu. Wah, project base nih, apalagi nih, gitu kan, baru lagi dengar. Oke, biasanya kalau misalkan di sekolah-sekolah coding biasa, di bootcamp biasa, itu kamu cuma dikasih, oke nih materi, gitu kan. Materi, dan biasanya itu materi basic. Gitu. Tapi untuk kamu yang udah levelnya intermediate, kamu kan perlunya portal kan, project kan. Nah, kita bakal nge-provide itu di Blank Space, di Academy, gitu. Kalau misalkan kamu udah tertarik nih buat join Academy, kita punya promo, namanya Early Bird. Nah, untuk promo ini bakalan kita buka gitu di batch 3. Batch 3 ini bakalan kita selenggarakan di tanggal 1 Agustus gitu. Tapi registrationnya udah bisa dibuka nih dari sekarang. Nah, buat kamu, khusus buat kamu nih gitu. Sampai tanggal 1 besok banget itu bakal ada potongan sebesar Rp300.000 gitu. Gitu aja sih Mas Jadi. Gimana tuh? Oke, thank you Gus. Oke ya. Bagus, thank you. Siapa Rizky ya? Iya, Rizky dong. Oh iya, kok tulisannya bagus? Iya, ini buru-buru. Oh buru-buru, oke, siap. Thank you, makasih banyak Rizky. Oke, lanjutin lagi ya Mas Jadi ya. Sikat, lanjut. Siap. Nah, Kang Budi juga udah istirahat bentar nih Kang. Kurang apa gimana Kang istirahatnya? Mau lagi? Oh, santai. Oh, santai. Oke, siap. Kita sambil lihat pertanyaannya ada apa lagi ya. Coba. Ya, tadi. Wah, belum ada pertanyaan lagi nih. Paling ini nih, Putu Novianti Kusuma. Kang Budi, bagi tips dan trik dong untuk kuliah S3 di Australia. Maksudnya tips and trik apa nih? Apakah biar bisa dapat S3 di Australia atau menjalani kuliah S3 nih? Tuh. Asumsinya untuk mendapatkan S3 di Australia kali ya. Biar bisa dapat S3, betul. Oke. Wah ini kalau ditanya soal tips and tricks dapat S3 ini saya harus membongkar aib juga nih kayaknya nih. Seru nih, acara seru nih. Bongkar aib, ganti nama bongkar aib aja udah. Ya, kalau saya sih modal keberuntungan aja sebenarnya. Jadi apa ya? Ya makanya kadang-kadang ada yang bilang bahwa oh ya pinter gitu kan ya. S2, S3 di Australia gitu kan. Wah itu kalau dibilang kayak gitu saya jadi makin ciut itu. Karena sebenarnya modal keberuntungan. Jadi saya nggak ada tips and trick ya kalau buat saya. Jadi kalau saya dulu kan S2 itu di cover dari Australian Development Scholarship ya. Kalau salah kan Australian Award namanya. Jadi di setiap tahun itu ada alokasi dari pemerintah Australia untuk warga negara Indonesia untuk bisa studi di Australia nantinya gitu. Apply aja sih yang itu kalau menurut saya. Dan mekanismenya juga cukup straightforward kok untuk itu. Gitu. Terus kalau ditolak ya jangan putus asa ya, coba lagi gitu. Saya juga apply 2 kali kok gitu. Jadi kalau keberuntungan pertama belum berhasil ya coba keberuntungan kedua gitu. Jadi jangan ini juga hal yang menarik ya. Maksudnya don't take it too personally gitu. Jadi jangan sampai oh ya gagal. Misalkan saya apply beasiswa terus saya nggak diterima, saya bodoh. Wah, jangan kayak gitu dong ya. Itu memang nggak beruntung aja gitu kan. Jadi bukan masalah bodoh tidak bodoh ya, masalah pas lagi beruntung sama pas lagi nggak beruntung aja. Gitu. Jadi don't take it personally gitu. Oke. Relax ya, santai. Oke, jadi ya kadang-kadang orang terlalu beating themselves ya, too hard kalau menurut saya.
ya student juga zaman sekarang nih banyak yang ini juga ya, yang take it to personally juga. Wah, saya nggak bisa, saya bodoh gitu kan. Error baru keluar error 2 kali aja udah ngerasa bodoh gitu kan. Jadi terus apalah saya gitu ya, sudah error berkali-kali gitu kan ya. Ini antara antara dia mencoba memelas atau dia malah merendahkan saya gitu. Error 2 kali aja udah ngerasa bodoh nih, nggak tahu ya dosennya udah error berkali-kali gitu. Jadi inilah, jangan, don't take it personally ya. Kalau error ya sudah error. Kalau misalkan beasiswanya ditolak ya sudah gitu kan. I mean like it's not the end of everything gitu kan. It's not the end of your life gitu kan. Ya enggak? Gagal beasiswa ya apply lagi gitu. Tapi itu salah satu jalur yang saya sangat rekomend banget, yaitu ambil Austrian Award. Ya, itu setiap tahun ada porsi yang lumayan besar kok. Dulu waktu angkatan saya itu ada 300-an orang Indonesia dibayangkan waktu tahun saya. Jadi lumayan besar porsinya. Wow, keren. Jadi itu manfaatkan itu Austrian Award. Terus juga kan ada dari Kementerian Keuangan ya, LPDP, itu juga bisa dimanfaatkan juga. Jadi beberapa mahasiswa saya juga ada yang studi lanjut lagi ya dengan memanfaatkan LPDP itu. Gitu. Terus waktu S3 itu kenapa bisa dapat beasiswa S3? Beasiswa S3 saya itu dari Tasmanian Government sebenarnya. Gitu. Jadi waktu akhir masa studi saya master research saya diajak ngobrol-ngobrol sama supervisor saya, Fis Malhotra itu. Nah, Fis waktu itu tanya ke saya, kamu kayaknya enjoy ya dengan research. Terus dia tanya ke saya, tertarik nggak untuk doing PhD? Gitu. Saya bilang ya tertarik sih, happy gitu kan. So far sih saya happy dengan research. Terus dia bilang, ya kalau happy lanjut aja gitu kan. Terus dia tanya, ada funding nggak? Dia tanya gitu kan. Waduh, funding nggak ada, aku bilang gitu kan ya. Ini berangkat Australia juga modal belas kasihan beasiswa sebelumnya, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oke, kata dia. Let me try something, kata dia. Terus dia cariin beasiswanya. Gitu. Jadi ya itu sih teman-teman. Jadi waktu kita misalkan teman-teman beruntung dapat beasiswa S2 gitu kan, doing research ataupun do anything gitu kan, ya coba lakukan dengan inilah, dengan maksimal dan coba dinikmati juga, ya. Dan ya mana tahu nanti ada peruntungan berikutnya, ya. Nobody knows gitu kan, kita nggak ada yang tahu loh. Gitu. Jadi ya make sure bahwa ya kita melakukan itu dengan happy, menikmati itu, ya. Menikmati apa yang kita lakukan itu penting, karena kalau kita nggak menikmati apa yang kita lakukan itu ya apa ya, itu suffering banget nantinya, dan kita nggak akan berkembang loh. Kalau kita belajar machine learning kita nggak enjoy, kita nggak akan mungkin bisa berkembang. Gitu. Harus enjoy. Gitu. Betul. Ini Mas Jadi juga enjoy kan dengan machine learning sejauh ini? Sudah tidak. Sudah tidak. Pindah ke data engineering ini ya. Tapi ya itulah, harus enjoy lah, harus enjoy dengan bidang yang kita gelutin. Gitu. Ya itu sih part beasiswanya itu sejauh ini. Nah itu tadi ini Putu Novianti Kusuma. Jadi nggak ada triks ya, itu pure keberuntungan. Nggak ada orang dalam ya, Kang? Nggak ada orang dalam nggak ada. Oke, sip. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih dari Mutia nih. Kang mau tanya, perbedaan AI di industri dan penelitian itu seperti apa ya? Lalu apakah ada perbedaan antara belajar untuk memperdalam konsep dan menerapkan konsep? Hatur nuhun. Oke, AI. Nah ini menarik nih, karena sejak zamannya sekarang ini ya data science, machine learning yang heavily used di industri. Oke, dulu kayak gini nih. Dulu kan saya di Australia. Waktu di Australia kan, ya saya mengenal data science juga suatu saya di Australia. Saya waktu PhD itu saya juga join di salah satu research organization namanya CSIRO. CSIRO itu kayak LIPI-nya Australia. Ya. Dulu tuh saya berpikir bahwa kayaknya hanya di Australia nih yang menerapkan data science dengan quite intense di industri. Ya awalnya saya berpikir seperti itu. Dan waktu balik ke Indonesia saya juga sempat bingung ya, ini gimana nih penelitian, kayaknya nggak akan relevan juga di Indonesia nih. Tapi setelah saya join ke komunitas, saya kenal dengan beberapa teman-teman di industri, saya juga lumayan kaget loh. Ternyata industri juga heavily use machine learning gitu kan. Beberapa machine learning dan data scientist-nya juga benar-benar banyak baca research paper, dan research paper yang mereka baca juga saya tahu persis tuh paper-paper yang berkualitas.
beberapa teman-teman saya yang di industri, mereka aware kok dengan beberapa high quality conference kayak CVPR ya. Kalau teman-teman yang itu dengan computer vision kan ada yang namanya CVPR. Mereka baca paper-paper itu juga. Dan ya ini juga sebenarnya sedikit warning ya buat teman-teman di akademisi juga. Jangan pernah berpandangan bahwa penelitian itu hanya di akademik ya. Dan jangan berpandangan bahwa teman-teman di industri itu nggak pernah baca research paper ya. Tapi teman-teman di industri juga mereka punya akses ke research paper dan mereka benar-benar serius dalam mempelajari research paper ya. Karena tadi kepepet kebutuhan ya kan. Dari pimpinan, dari CTO-nya bilang ini gimana caranya ya biar kita bisa menghasilkan time series forecasting yang lebih akurat gitu. Wah, mau nggak mau kan harus baca research paper nanti ya nggak? Dan selain baca juga harus bisa paham dan bisa menerapkannya nantinya. Gitu. Dan sekarang inilah sejak era data science ini industri juga gila-gilaan kok dalam menerapkan research di dalam organisasinya. Ya. A/B testing itu kan sesuatu hal yang common banget ya di industri sekarang ini. Eksperimental tuh berjalan continuously. Ya. Bahkan ini saya sempat dengar juga mau menentukan warna buttonnya orange atau hijau aja dibuat eksperimen A/B testing ya sekarang ini ya. Iya betul. Itu kan gila itu gila loh, iya kan? Dipilih randomnya, usernya dipilih random terus dilihat engagementnya seperti apa. Itu kan luar biasa banget. Dan itu kan sebenarnya research sebenarnya. Itu penelitian itu kan. Cirinya penelitian kan pasti kan ada data collection dulu ya. Pasti pertama ada yang namanya question dulu dong, research question apa yang mau dijawab nih. Ya misalkan oh ya ini buttonnya enaknya warna hijau atau warna orange misalkan. Itu kan pertanyaan yang mau dijawab nih. Ya. Terus setting up eksperimental, ya eksperimental setup. Ya terus data collection, jadi collect datanya. Nah setelah datanya di collect terus kan dilakukan cleaning data. Ya enggak? Dicek dulu dong ini datanya benar-benar oke atau enggak nih, valid atau enggak nih, ada outlier atau enggak nih, gitu, ada anomali atau enggak, ya terus baru ke data processing dan analisis terhadap data tersebut, gitu. Dan itu juga heavily used di industri sekarang ini, gitu. Jadi ya ini buat teman-teman yang akademisi juga, ya harapannya dengan adanya sesi ini juga bisa aware nih bahwa industri juga applied research sekarang ini, gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya penelitian di industri juga sekarang kencang banget. Ya terutama sekali di era data science. Gitu. Tapi kalau saya pribadi saya bukan dari industri ya, jadi mungkin nanti Mas Jadi juga nih, ayo gantian dong cerita nih, gimana nih? Oh, penerapan data science di industri nih. Waduh, saya deg-degan nih sekarang nih. Ya paling aku nambahin dikit aja kali ya dari Kang Budi gitu ya. Kebetulan aku pernah ada di tempat yang jadi sekarang aku kan di Noteflux itu sebagai ML Ops lead ya. Jadi di sini aku lebih banyak ngomongin soal gimana caranya kita udah punya model, tapi model ini bisa kita deploy to production dengan cost yang efisien. Kuncinya di situ. Dan ini berbeda jauh sama ketika dulu aku masih di kuliah atau ketika aku bekerja sama dengan dosen. Tapi ini konteksnya di model ya, jadi konteksnya bukan research in general, tapi research model in sesuatu yang sangat-sangat spesifik ya, gitu. Yang dulu ketika aku riset sama dosen itu memang kebanyakan tujuan akhir aku adalah coba dapetin hasil benchmark setinggi-tingginya. Gitu. Let's say kita pakai object detection itu kita pakai namanya MAP, mean average precision gitu ya. Nggak perlu tahu dulu, cuman intinya metrik aja lah kayak average, kayak apa namanya, kayak apa namanya, akurasi biasa lah. Bedanya di komputer di object detection. Nah, aku tuh diminta untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, tanpa ngomongin soal cost seberapa gede. Aku bisa membuat seberapa apa ada constraint-nya nggak sih ketika aku bikin model itu? Nah, ketika aku di Noteflux, cara pandang aku tuh beda banget. Karena ketika aku masuk, aku tuh nggak cuma diminta buat dapat model yang performance-nya bagus, cuman yang pastinya cost-nya rendah untuk di-deploy. Karena mungkin teman-teman pernah dengar cerita namanya Netflix Prize. Netflix Prize itu yang dari Kaggle tuh. Kang Budi, kayaknya Kang Budi harusnya tahu tuh. Jadi Netflix itu pernah bikin lomba di Kaggle, yang bisa bikin model terbaik itu dapat hadiah $1 juta. Oke.
Nah, setelah lombanya berakhir, ada dong pemenangnya. Nah, si pemenangnya dapat $1 juta. Harapannya awalnya si Netflix itu buat lomba itu adalah si modelnya itu bisa dipakai di production mereka. Modelnya mau dipakai. Tapi ternyata setelah lomba selesai, modelnya dicek, nggak bisa di-deploy ke production. Kenapa? Oke lah, performance-nya naik ya. Cuman secara cost-nya untuk infrastruktur buat nge-inference-nya, infrastruktur buat nyiapin segalanya itu jadi nggak cuan gitu. Pada akhirnya si $1 juta itu cuma menjadi hadiah aja gitu. Nah, karena balik lagi ketika kita di industri itu kan kita ngomongin soal bisnis kan. Gimana caranya kita bisa bikin produk yang menguntungkan. Oke lah produk itu bagus tapi gak nguntungin buat apa. Jadi kadang-kadang kita tuh diberikan constraint bahwa oke lah performa nggak usah bagus-bagus amat, nggak apa-apa. Yang penting acceptable tapi harganya masih murah gitu. Kalau harganya udah nggak masuk biasanya udah ditendang gitu. Biasanya seperti itu. Nah, cuman itu konteksnya sempit banget di model ya gitu. Dan itulah juga yang membuat aku makin kesini makin fokus ke bukan ke machine learning-nya, cuman fokusnya ke software engineering buat ngedeploy machine learning-nya gitu. Karena aku menemukan di industri memang ya balik lagi aku ngelihat peta-petanya nih, wah teman-teman aku yang jadi researcher kan. Ya tadi mungkin Kang Budi udah cerita ya kalau di industri pun kita ngeriset paper ya tiap hari ya. Itu kami juga ngelakuin itu. Cuman aku nggak cukup kuat untuk ngimbangin teman-teman aku yang wah itu yang gila-gila banget gitu kan. Jadi aku lebih memilih untuk di bagian production karena tanpa ada orang yang bisa ngedeploy pun model yang mereka bikin ya nggak akan bisa dipakai gitu kan. Deployment itu maksudnya adalah biar si modelnya ini bisa dipakai oleh si end usernya. Misalnya si teman-teman buka YouTube kan ada prediction machine-nya tuh ya, recommender system. Nah itu kan nggak mungkin dong kalau teman-teman mau ngeklik YouTube prediksinya lama gitu, 5 detik dulu kan nggak mungkin kan. Jadi mereka harus milih second. Nah itu jadi yang harus dikonsider ketika kita ngomongin di production gitu sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya balik lagi ya ini tergantung konteksnya apa gitu ya. Karena kadang-kadang riset di kantor pun ada juga yang nggak peduli soal cost karena itu pure research. Ada juga tuh. Oh ya udah, yang penting kita dapat hasil bagus dulu. Tapi next iteration gimana caranya kita bisa bikin lebih efisien gitu sih. Jadi terkadang balik lagi ke tujuan awalnya, tapi most of the time kayak 80% gitu yang aku alamin sih memang kita berhubungan dengan cost gitu sih. Betul. Ada constraint yang harus ini juga dipenuhi nantinya. Gitu. Betul. Ini juga menarik loh teman-teman. Ini ngomongin MLOps ya. MLOps juga lagi hype sekarang ini. Ini kayaknya blank space next topic ini MLOps nih. Mas malah udah kemarin kan. Oh udah ya. Oh kemarin udah. Telat gitu kalau gitu saya. Iya, udah minggu lalu sama orang Gojek sama orang Google bahkan. Itu lagi naik daun banget sekarang ini. Lagi banyak dibicarain MLOps ini. MLOps, AutoML itu lagi banyak banget. Dia terjemahkan menjadi requirement. Iya, betul. Nanti Mas Agung. Sip. Oh, masih mute kayaknya. Masih mute malah. Oke, aku mirip-mirip sama Kang Budi. Jadi sebenarnya temukan passion kamu di mana. Kamu paling enjoy di mana gitu ya. Yang nggak bikin pusing, nggak bikin sakit kepala gitu ya. Maksudnya nggak suffering lah ya. Gitu. Dan kebetulan kalau di aku di machine learning di bagian production itu nggak terlalu bikin aku suffering ya. Walaupun aku juga mainnya baru masih sedikit ya kan. Belum banyak di yang aneh-aneh gitu juga belum pernah nyoba sih gitu. Oke, kok malah jadi aku yang banyak ya? Aduh, mohon maaf, harusnya nih Kang Budi nih, aduh. Santai. Ini kan ngobrol-ngobrol santai nih sesinya. Oh iya, ngobrol santai aja kita ya. Oke, ini ada yang nanya lagi nggak ya? Mungkin ini terakhir kali ya. Soalnya kita batasin sampai jam 9. Apa lagi ya? Oke, karena nggak ada yang bertanya, mungkin pertanyaan keduaku. Pertanyaan keduanya belum, ding. Sorry. Ini last nih, Kang nih. Lalu, apakah ada perbedaan antara belajar untuk memperdalam konsep dan menerapkan konsep? Hatur nuhun, Kang. Oke. Nah, ini juga ini menarik juga nih ngomongin sisi konseptual sama aplikatif ya.
kalau di akademik itu khususnya di Indonesia itu kadang-kadang ini ya terlalu berat di sisi konseptual, dan menurut saya nggak bisa gitu juga, karena memang harus balance ya. Apalagi kalau ngomongin konteks data science machine learning ya, ini saya coba persempit konteksnya ya, data science dan machine learning ya. Karena kalau machine learning, misalkan belajar machine learning, kita put heavily on concept, itu ya stres juga nantinya. Karena ya isinya mathematical formula semua gitu kan ya. Walaupun kalau ikut kelas machine learning Andrew Ng kan dia selalu bilang bahwa don't worry about the math gitu kan ya. Don't worry Iya, about the math gitu kan ya. Tapi selalu dia munculin math formula semua gitu. dia coba menenangkan orang-orang yang mulai panik gitu. Don't worry about the math, don't worry about the math gitu kan ya. Tapi dia balik jelasin math lagi gitu kan. Ya math itu somehow butuh ya. Maksudnya secara konseptual itu pasti butuh. Tetapi kalau kita terlalu heavily on konseptual dan kita nggak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya itu ke dalam code, ya itu juga jadi sulit nantinya gitu. Karena ini loh, machine learning itu menarik kalau kita bisa mengimplementasikannya. Jadi kalau kita bisa mengimplementasikan konsep ke produk atau ke model, trend modelnya. Kenapa? Karena konsep yang dipelajari itu benar-benar bisa lebih clicking nantinya. Ya, karena kalau kita lihat linear regression, kalau kita cuma lihat mathematical formulanya doang tuh ya sudah, cuma itu doang. Gitu. Tapi kalau kita benar-benar bisa apply ke data, ya ada datanya kayak gini nih, kita pull datanya, ya terus kita tentukan nih x dan y-nya seperti apa, ya feature-nya apa, terus response variable-nya apa, terus targetnya apa, ya kita jadi bisa lebih clicking sebenarnya. Gitu. Makanya tetap harus dibalance sih antara praktikal dengan konseptual. Gitu. Heavily on practical aja mengabaikan konseptual itu juga berbahaya kalau dalam machine learning. Ya, karena ya cuma taunya itu import scalar gitu kan ya. Terus modelnya dot fit gitu kan. Terus dot predict ya, udah gitu doang gitu kan ya. Mau pakai SVM, mau pakai simple linear regression, mau pakai random forest ya kayak gitu doang gitu kan. Dan tahunya cuma kayak gitu, dan takutnya nanti pemahaman akan machine learning-nya ya cuma ternyata machine learning cuma kayak gitu doang gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Gitu. Jadi try to balance ya. Data science atau any field itu menarik. Tetapi ya terutama sekali di IT ya, coba di balance ya. Jangan hanya leaning too much di konseptual dan mengabaikan praktikal, tetapi juga jangan terlalu mengutamakan praktikal tapi konseptualnya nanti lemah gitu. Itu harus balance sih, itu harus balance, dan memang nggak mudah sih, memang nggak mudah. Kalau diperhatikan di materi machine learning ada di Indonesia Belajar, itu juga saya coba balance di situ. Kalau saya nggak butuh banget menjelaskan mathematical notation ya saya nggak jelaskan gitu. Kalau math-nya saya jelaskan dan hanya membuat bingung orang, ya saya nggak akan jelaskan gitu ya. Tetapi kalau saya nggak jelaskan math-nya, orang jadi bingung, ya berarti saya harus jelaskan math-nya itu. Gitu. Jadi parameternya kayak gitu sih. Gitu. Dan memang harus dibalance nanti. Yang konsep dengan praktikalnya itu harus dibalance. Gitu. Supaya machine learning menjadi sesuatu hal yang sensible dan rasional, ya, bukan magical nantinya, ya, mistis. Gitu. Betul. Oh ya Kang, ini kan pertanyaan dia tuh lebih ke arah gimana sih cara belajarnya ya Kang untuk memperdalam konsep sama menerapkannya gitu. Kalau metode belajarnya Kang Budi ada tips and triknya nggak tuh? Metode belajarnya ya ini sih harus nyari learning materials yang balance sih, gitu. Karena ada beberapa, kalau enggak ini sih, kalau saya pribadi sih saya biasa akan cari buku yang balance, cari buku-buku yang balance untuk ngomongin konsep dan juga praktikal, gitu. Contoh ya, kayak data science itu kan ada bukunya terbitannya O'Reilly itu loh, yang gambarnya ini. Gecko itu loh, gambarnya si kadal. Aurelian Geron itu ya, nah, Aurelian Geron. Itu tuh. Itu highly recommend. Terus buku Hands on machine learning with TensorFlow and betul, scikit-learn. hands on machine learning. Itu. Betul. Terus juga ada, nah ini yang saya suka dari O'Reilly ini ya. Covernya banyak hewan ya gitu kan. Jadi
mudah diingat ya. Iya. Terus yang data science from scratch tuh loh, yang gambarnya burung itu loh, itu terbitan O'Reilly juga, itu juga Oh bagus iya kalau iya menurut iya saya. iya, itu. Gitu, itu balance loh, itu praktikal dengan konseptualnya balance gitu. Tapi ada juga beberapa buku yang full konseptual yang kita bisa baca dengan santai. Contohnya bukunya Andrew Ng yang Machine Learning Yearning. Ah, Nah, itu bagus, itu. itu bagus. Itu nggak praktikal, itu konseptual ya. Tapi itu bagus. Gitu. Itu coba dibaca sebelum bobo ya. Bacaan sebelum bobo itu menarik kalau menurut saya. Gitu. Itu nggak bikin pusing loh, itu bukunya. Itu Iya. benar-benar nggak bikin pusing dan enjoyable. Bukunya juga gratis. Intuitif Gitu. banget ya, Kang ya. Intuitif banget, betul-betul. Jadi Parah itu buku. yang di-trigger tuh intuisi kita terkait dengan machine learning-nya. Gitu. Itu menarik banget. Highly recommend banget baca buku-buku seperti itu. Iya. Gitu. Tuh, tadi ingat-ingat buku yang disebutin Kang Budi tuh. Satu ada apa namanya Machine Learning with TensorFlow and Scikit-learn. Itu di kantor kami ada tuh Kang bukunya tuh. Itu wajib Ada kayaknya tuh itu buku. buku itu. Buku, oh itu apa? Buku wajib betul. Kedua tuh ada Data Science from Scratch ya. Itu aku juga baca tuh dari Joel Grus ya Kang ya. Oh iya. Iya, dari Ngerti. software engineer Google tuh dia tuh. Terus habis itu ketiga tadi ada Machine Learning Yearning dari Andrew Ng. Wah itu 3 source ini memang apa ya? Wah ini udah mantep banget lah. Kalau aku mau nambahin satu lagi sih kalau buat deep learning, itu nama ini bukan buku sih, lebih ke arah artikel sih dari si ini Andre Karpati. Sekarang dia itu Director of AI-nya di Tesla. Judul artikelnya itu Recipe for Training Neural Nets. Gitu. Oke. Alright. Nah, jadi dia tuh memberikan insight tentang cara dia nge-training model, tapi sebenarnya itu bisa diaplikasiin buat semua hal. Buat training model lain pun bisa, gitu, nggak cuma neural nets aja. Oke. Oh, itu juga menarik nih ya. Very interesting nih. Andrew Ng, apa aja bukunya sekali lagi. Aduh, udah berbusa nih saya nih. Nih, ntar saya tulis aja ya. Saya tulis ya tadi. Oke. Iya. Sip. Mungkin itu aja kali ya, ini kayaknya Kang Budi udah ngantuk. Udah ngantuk belum, Kang? Ini pasti harus bikin ini nih materi. Ada bus saya belum menemukan cara untuk menjelaskan dengan sederhana ini. Iya sih, sulit sih. Masih coret-coret ini. Iya. Oke, ini sepertinya Kang Budi kan banyak kesibukan juga gitu ya. Atau mungkin mau main sama keluarganya gitu ya. Jadi kita udahi dulu ya. Tapi sebelumnya aku mau ada pesan dari sponsor juga. Ini yang tadi ya, yang dibaca lagi di chat itu bisa. Tapi intinya adalah kami itu lagi buka buat batch 3. Dan itu kita buka sampai kita buka di tanggal 1 Agustus gitu ya. Nah, terus kita ngasih diskon buat teman-teman yang memang join webinar ini gitu. Tapi hanya berlaku sampai besok gitu. Jadi teman-teman cepat-cepat daftar biar bisa dapat diskon gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat di WhatsApp bisnis kita, ada di chat gitu ya. Atau simply buka website kita atau Instagram gitu. Di situ udah jelas juga sih. Gitu. Oke, sip kalau gitu. Kang Budi, aku berterima kasih banyak ya udah mau join. Terima kasih juga udah diundang nih. Semoga Mantap. bermanfaat sesinya ya. Walaupun santai tapi harapannya ada message-message yang bisa diterima dan bisa dimanfaatkan. Amin, pastinya dong. Aku belajar banyak nih dari Kang Budi nih. Terima kasih banyak, Kang.